Assalamualaikum warahmatullahi benar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar lu suaranya. Iya nggak apa-apa lah, akunnya di Bennett lagi nggak masalah, bikin lagi ya. Di Bennett Bikin lagi. Bikin lagi. Iya. Tadi tuh Dakwah tiba-tiba. itu wajib. Ya Allah aku di prank ya. Apa kabar Gurunda? Alhamdulillah tetap ganteng, tetap cakep iya. dan sehat, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Itu loh Gurunda, mana tadi? Apa itu? Nah enggak dia. Tadi kan dia bilang kan di akunku tapping kan. Baru mau ku jawab gitu loh, katanya nggak tahu. Aku kan nggak pernah nengok komalnya si Edis kan, karena kan itu bisa mendangkalkan keimananku gitu kan ya. Jadi aku nggak mau. Apalagi isinya cuma hujat-hujat kayak gitu kan ya, nggak mau. Kalau mendangkalkan iman kita sih itu mustahil, enggak lah. Iya tapi Cuman ya, membuat gila gitu. kita emosi, Emosi jengkel, gitu, iya, emosi kesal. betul. Karena emosi. dia orang gila, ngapain diladenin? Ngomong sama orang gila berarti. Nah itulah. Ya Allah. Iya, gimana? Takut akunnya ini rontok? Enggak. Biarlah. Oh, iya. Rontok nggak apa-apa. Enggak. Demi ilmu kan? Demi ilmu betul. Betul. Iyalah. Betul. Saya itu memang kalau komal saya kan memang bukan untuk berdebat, kecuali ada kayak Gurunda, ada kayak Undiriva gitu kan nggak apa-apa kan ya gitu. Betul. Tapi boleh kalau dipakai. misalkan akun saya ada Gurunda terus lagi berdiskusi kan saya diam gitu kan. Tapi kalau akun saya paling untuk nyanyi, untuk hiburan, untuk ngaji gitu kan nggak apa-apa Gurunda. Iyalah. Apa-apa. Nggak apa-apa itu. Kayak Iya. gitu aja. Bagaimana Makassar? Gurunda hujan? Makassar mendung hujan, mendung hujan. Mendung hujan. Iya. Mendung kadang tiba-tiba panas gitu. Allahu Akbar. Cuman tanda-tanda kedatangan Kristus belum terjadi nih, matahari. Oh jangan masih sampai terbit. kiamat nanti. Nah itu dia makanya. Ngeri juga aku, jangan loh. Jangan, aku belum nikah loh, nonotku belum dipakai, ini masih baru. Iya. Jangan Gurunda. Ada Iya, yoga. iya. Bentar ada yoga kayak. Iya, yoga suruh bikinkan Abah kopi dulu deh. Yoga, bikinkan kopi campur masako Yoga. Nah, gitu dong. Assalamualaikum Mbak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Datang-datang udah kau. Apa Jai? Datang-datang udah Apa sehat? Alhamdulillah saya sehat, Masya Allah. Sehat kau Jai? Agak batuk aku. Batuk pilek nggak apa-apa tapi. Alhamdulillah nikmat. Iya. Aku kalau batuk pilek itu jadi bisa menikmati nikmat Allah. Menikah. Betul kan ya? Wah, Menikah. Masya Allah. Menikmati nikmat Allah. Itu. Iya. Luar biasa memang ya. Subhanallah. Di mana kau Yoga? Di mobil. Mau kemana? Cari bini, cari bini. Cari heping. Hah? Cari apa? Cari hepeng. Apa tuh happy? Uang. Hepeng itu helm. Nah, kalau hepeng Bagaimana Mbak? lagi di gunung, lihat tukang kerja. Oh. Iya. Masya Allah. Syukurlah. Ini sudah di kampung atau masih di Pekanbaru? Udah di Medan Mbak, udah di Medan aku. Udah di Medan, ya syukurlah. Bah. Hari apa bagus? Nanti aku kabar di WA ya Baya. Tepat di Mandara aku ya. Kenapa? Iya. Siap. Oke, Bah. 86. Oke. Kenapa nggak aja kok? Kau ikut Jai, ayolah Jai ke Makassar kita Jai. Kapan? Kapan? Ya nanti kita WA aja. Pengen aku ketemu Abah, belum pernah. Iya, sekalian ajak Olan ke sini ke Makassar. Ya belum pernah aku ketemu. Biar ku ajari dia renang dari Pantai Losari Mati meja. ke Bekasi. Jadi duyung nanti anak.
Jadi duyung olannya. Kalau di sini ada Sadli, ada AA, ada Aji, bisa ajak kalian jalan. Ada Lukman juga. Iya, Bah. Iya banyak lah anak-anak api di sini. Bisa diajak cabut singkong punya tetangga. Kan gitu ya. Siap. Aku insya Allah memang mau pengen ketemu sama Abah nanti. Ayo. Ke sana. Jadi ceritanya kapan hari itu? Tanya Yoga. Aku udah beli tiket PP kan ya. 6 juta gagal. Mau kemana kalian? Mau ketemu Abah. Di Medan. Enggak di Makassar. waktu itu iya. Oh, Kebetulan Masya aku Allah. langsung ngedrop sakit gitu loh. Jay, 6 juta. kalau kau ketemu Abah ini, Jay, orangnya luar biasa, Masya Allah. Baik, sopan, bukan sopan ya, maksud itu baik, ramah Abah ini. Bahkan dia rela tidur di bawah loh, toh kau. Oh iya kan? Itu lagi. Seperti bewa di sprint bed. Oh, iya kan? Itu Aku lagi. sebelum puasa itu Yoga ya, yang aku kupikir kau kan di tempat Abah itu kan, di mana itu, di Bolagi apa itu kan? Apa? Iya, diulangi. Di Bolagi itu. Enggak Yang aku tiket beli- hangus itu. Iya yang tiketku hangus itu. Maksudku kan selama ini kan aku nggak pernah ketemu sama itu kan apologet itu kan. Aku pengen langsung ketemu sama Gurunda gitu. Iya. Wih, toh kau. Abah, wih, ganteng Abah ini loh. Ganteng mana sama aku? Ganteng mana sama kamu? Menghina ini. Menghina atau menghibur ini? Abah ini bukan menghibur, ini Menghina bur, fakta menghina loh. sekaligus menghibur gitu. Badannya aja, Jay, toh kau badannya aja. Sama berarti sama aku. Sekali toh kayak kayu, Sama kayak aku. Oh, tengoklah. Besar. Kayak kayu. Oh, bisa gerak-gerak pula nenek. Kayak kayu ya. Kayak kayu kerasnya. Apa kabar Keras. Bunda? Keras berotot panjang dan ini. Apa lagi? Bunda apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah. Kayak besi. Alhamdulillah, anak sehat. Wow. Kayak besi. Yoga apa kabar? Jaidut apa kabar Jaidut? Alhamdulillah. Jaidut belum bagus kabarnya, masih nggak enak. Ini kalau nggak salah kakak Neng ini waktu pertama aku mualapi itu kakak udah masuk ke roomku ya, kalau nggak salah dulu kan Kak? Iya sudah. Iya kan? Iya baru aku inget itu. Masya Allah. Gurunda sehat selalu Luar ya biasa. Gurunda. Amin, insya Allah. Doa yang sama buat Ukhti Neng. Ya. Insya Allah. Gurunda minta doanya ini Jai sudah sudah habis semuanya Ikhfa, Idhar, Idgom, Iklab sudah. Sekarang mengaju ke Iqra 6 mulai lagi. Masya Baru Allah. mulai tadi malam Gurunda. Luar biasa. Itu katanya tasdid itu garpu Gurunda. Garpu, iya, iya. Ya. Trisula. 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 Mohon teman-teman semuanya jangan ngehujat ya, karena untuk TK itu Jai itu TK Gurunda Taman Kadar Luarsa yang Taman Kadar Luarsa. tasdid itu seperti garpu. Bukan, tasdid itu Trinitas. Trinita. Oh iya ya Trinity. Atau Tritunggal. 3 dalam 1. Itulah tasdid. Ya Allah. Oh, iya. Itu yang semalam Ikhfa Jai. Ikhfa Nadoman Jai. Ya lupa lah kalau ditanya kayak gitu. Ku ambil dulu Lupa lah. catatanku. Iya, iya, iya. Mumpung ada Gurunda kau setoran lah kau. Mana catatanku? Ya, yoga sudah selesai kayaknya itu. Allahu Akbar. Apa udah selesai baru kurat 3 aku. Oh, baru kelas 3. Iya kok jalan-jalan terus. Enak kok. Aku nggak pernah jalan-jalan. Nemeni tentara Romawi terus aku di rumah. Yes. Mamamu itu. Iya itu maksudku. Ya nggak apa-apa nanti. Ikhfa Nadoman. Apa maksudnya? Yang ada 15 ini hurufnya. Coba yang semalam itu Jai ini Ikhfa itu ada berapa, coba nadomkan gitu. Mumpung ada Gurunda, ayo Lupa, Gurunda Bu. ini suruh setoran Ya. biar kita hafal. Sod, za, sa, ha, za, sya,
Kof, Sin, Dal, To. Bunda Jai, Bunda Neng, aku izin turun dulu ya. Mau kemana? kau? Apa Mau bang? kemana? Mau kemana? Nggak ada. Ya udah di Itu. sini aja. Di sini aja dulu. Oh iya, oke. Mau cari penumpang. Apa? Aku bukan terapil. Terapel. Travel. Tapi ketapel. Terapel. Terapel. Allahu Akbar. Keren-keren kali lah kalian bahasanya tarapel. Entah apa-apanya. Gurunda, kalau saya lagi kesana, saya suka bilang gini ke Jay, Sing balik gak tuh ke head? Dia ketawa. Apa tuh artinya? Aku banyak nggak ngerti dengan bahasanya guruku yang agak Bahasa aneh. Sunda itu. Aku suka dimaki-maki loh kalau salah sama dia. Ya itu ilmunya itu masuk nanti diingat ilmunya. Kalau nggak dimaki ya gitulah. Sama seperti kita memaki orang-orang penghujat itu kan. Kalau naik ke sini menghujat kita maki dia, akhirnya makian kita itu mengantarkan mereka ke syahadat. Iya, sama kayak aku. Hidayah. Nah itu. Iya sama kayak aku. Iya sama kayak aku dulu. Betul. Sudah kalau di bawah ada penyembah Kristus dinaikkan aja. Boleh, siap. Bunda, Gurunda biar berdiskusi Bunda. Nanti kita ngaji lagi aja Bunda. Baik. Iya Masya Allah. Iya. Jangan itu Teman-teman urusan. Kristen yang penyakitnya akut silahkan naik. Di sini ada narasumber kita, Gurunda kita Bang Zuma dan saya sebagai Suster Magda Terlena. Hah? Magda terenak katanya. Terlena ya sebagai moderator. Silakan naik kita terapi. Mudah-mudahan tidak masuk UGD dengan akutnya kalian ya. Ya Naik. Allah. Kita lihat ya di multi ya. Tengoklah Bunda. Mungkin mau bernarasi dulu gitu biarin. Yoga, aku tanya samamu. Kalau yang dulu kau menuhankan siapa yang bangkit di hari ketiga itu? Siapa Tuhan atau bukan itu? Bukan itu apa itu zombie. Ya udah, aku nggak mau ngomong ya, takut kena ban lagi. Hilang tadi akunku soalnya. Udah. Bukan juga zombie, bukan. Tapi diduga Kristus palsu. Itu. Oh, iya. Gini loh, bahkan kenapa aku bilang zombie kan? Barang yang sudah mati hidup lagi berarti kan zombie. Makanya aku bilang zombie. Bahaya itu barangmu itu suka hidup mati gimana dong? Bukan, yang kayak gitu kan ibaratnya gitu loh. Tadi bilangnya barang. Iya, itunya. Ya pokoknya itulah. Barang apa itu? Barang apa itu? Ternyata kamu kan Agak roaming aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bincang-bincang sama Bang Zuma, santai nih. Masya Allah Bang, kita baru mau bincang kita ini. Silakan. Ya kalau lagi debat-debat saya nggak berani naik ini, lebih baik dengerin aja. Kalau santai ya. Iya Bang, ya Bang. Bang Syam di mana Bang? Di Australia. Australia, oh dekat. Iya. Dekat Papua. Iya betul. Dekat dari Makassar maksudnya. Iya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah Bang, sehat. Iya. Ya barusan saya di band di sebelah itu. Di Aussie itu ada nggak ini Bang, taman tua-tua? Taman tua-tua. Iya kan kalau di Indonesia yang bersera itu kan taman kanak-kanak. Oh. Tapi di Indonesia tak ada taman tua-tua karena di Indonesia ini banyak orang tua yang tidak ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh itu sih taman teologi itu. Apa Bang? Taman apa? Taman teologi. Oh taman tolologi, iya masuk akal sih. Di sini kalau mau lihat orang tua adanya pagi. Senam. Di mana aja, di jalan-jalan, di taman-taman, nggak senam karena Jalan. pagi-pagi mereka mau ngopi semua, bus-bus isinya orang tua semua,
Karena kan kalau pagi itu gratis. Kita juga jengkel juga kalau banyak orang tua. Karena bis jadi sepi. Dimatikan aja sebagian bang. Ya, itu juga pemerintah pengennya begitu, tapi karena takut sama human right jadi nggak jadi. Diprogramkan aja kasih apa suntik mati gitu pelan-pelan. Tapi kita ya bang izin. tapi yang ini yang nggak bisa menghitung. Masya Allah. Yang nggak bisa. Iya silakan. Sini semua orang bisa ngitung semua, kecuali yang nggak bisa ngitung itu masih ada di gereja tua yang belum dijual. Oh gitu. Coba dijual. Iya. Kan banyak gereja-gereja sekarang udah nggak laku, kosong. Paling-paling digunakan untuk pernikahan, untuk party, untuk Natal, ataupun Red Nose, ataupun apa namanya hari Halloween. Yang minggu sepi. Oh sepi ya. Cuman di Indonesia aja nih yang gaya-gayaan ya. Iya, karena memang Indonesia Sopaten. itu kan betul-betul diwariskan gitu. Ketika diwariskan oleh apa namanya penjajahan dulu kan. Nah di situlah kemudian mereka teryakini. Oh iya. Iya sih. Makasih ya. Gurunda, tadi yang nomba akunku itu ada namanya kan Pastor John kan ya. Dia DM terus. Woi katanya, ini udah lama kali nggak ku balas ini. Suruh kesini deh. Iya, nggak mau tapi belum ku buka itu loh. Nah ini udah tengok lain. Banyak kali yang chat aku kayak gini. Ini nggak tahu ada pertanyaan mungkin. Tapi dia kayaknya udah turun dulu ginjalnya ini. Bentar ku buka ya ini. Nah ini udah sering kali dia DM aku kayak gini. Tengok loh. Nah tengok. Jai kau itu katanya. Tuh kayak gini. Ini terakhir ini. Nah barusan ini apa ini? Nggak usah lagi kalian ganggu nama ini. Ini udah sering kali dia. Nah coba jelaskan. Ini yang terakhir aja baca ya. Oh, itu juga Jay nge-DM Bunda Jay itu. Nah ini kayaknya kayak gini. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan apa ini? Kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun apa ini? Nggak ngerti maksudnya aku nih apa ini. Tengoklah. Tapi ngeri kali loh Bunda. Di gini-gini aku sering kali. Kalau ke Bunda bilangnya Ustadzah centil. Untung centilnya gak centil. Selamat pagi Mbak Olivia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang aku oten katanya. Ya memang. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang untuk Oten dulu. Namanya mungkin Mbak. Iya namanya mungkin. Namanya belum terhapus. Iya. Halo Bang. Halo Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, kenapa aku deg-degan ngomong sama Bang Juma ya? Oh ya? Coba tarik nafas. Coba periksa kabel, mungkin ada kabel telanjang yang tersentuh mbak. Yang tidak tersambung. Bang Juma sehat? Alhamdulillah, masya Allah sehat. Tetap semangat Bang Juma ya. Tetap semangat, iya. Tiada hari tanpa Bang Juma yang ada di hatiku. Masya Allah. Pendebat Islam yang paling top. Cie. Inilah benteng umat Islam yang tidak ada tandingannya. Masya Allah. Enggak juga, berkat doa dan ilmu dari guru-guru kita juga itu. Jai, aku mau tanya, kamu ada nggak niatan sedikit pun mau murtad lagi? Nggak mau. Lah kemarin aku waktu Lebaran itu udah cerita juga aku sama Gurunda. Aku dipanggilkan pastor, bahkan pastor paroki datang ke rumahku, terus malah pamanku yang pastoriku, aku minta berdiskusi sama Bang Zuma, dimaki-makinya aku nggak boleh download TikTok lagi. pelan-pelan nanti aku ajak diskusi gitu. Tapi nggak mau lagi. Ya nggak mungkin loh Tuhan dilantik kan. Roma berapa itu 10:9 ya Gurunda ya, lupa aku. Iya. Itu kan Tuhan kan dilantik jadi Yesus dilantik, manusia dilantik jadi Tuhan itu kan. Ngeri kali itu. Gak mau lagi. Gak mau. Menurutmu gimana? Yang udah orang Kristen yang udah masuk Islam terus balik lagi ke
Kristen tuh menurut kamu gimana tuh? Ya nggak akan dia diterima oleh si Yesusnya di Galatia 5 ayat kedua. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Di mana nyari kulupnya? Mampus. Sambung paha ayam. Nah, di mana nyambungnya? Ini reasonable, bagus. Iya kan ada itu kok ayatnya, kalau nggak salah kan nggak boleh bersunat kan, Galatia 5. Sama aja, Dua. Dua. walaupun aku soal agama aku kurang, soal pemahaman Al-Quran semua aku kurang, tapi kalau untuk kesana lagi lebih baik aku mati gitu aja. Dunia Iya, akhirat sampai ke dunia dari Mbak Olivia ini mualaf juga. udah 10 tahun bang. Berapa tahun? 10 tahun. Iya, udah bukan itu lagi lah. Masya Allah. Udah muslim lah. Udah Iya, iya. Kalap ya, kalap. Saya baru 6 bulan. Alhamdulillah. Iya, kalau 10 tahun udah bukan mualaf lagi, udah banyak dapat zakat. Tapi saya nggak dapat, justru malah saya banyak zakat bang. Enggak bercanda itu. Iya, makanya yang udah katanya yang 25 tahun balik lagi. Kok bisa ya, Ceh? Aku kok nggak kepikir sih. Gini, Nggak kepikir ini sih. kalau menurutku pribadi ya Kak Olivia, kita sesama mualaf. Jadi kayak gini, kalau menurutku orang yang mualaf itu kan banyak faktor, antara karena menikah atau karena kita mencari kebenaran. Yang kedua, faktornya kenapa dia bisa ini lagi, pindah lagi. Ini kalau menurutku pribadi ya. Jadi kayak gini. Oke. Ketika seseorang mualaf itu, yang perlu diperhatikan, yang perlu kita lakukan adalah bukan lagi mencari di mana di Tuhan gitu loh, tapi kita mempelajari Iqra, terus apa itu namanya sholat, terus apa namanya itu perbanyak apa ya, kita kan menyembah selain kepada Tuhan sebelumnya kayak gitu kan ya, kita perbanyak bertobat gitu loh intinya. Sebenarnya saya juga sering dikatakan gini, Jay ini misionaris, Jay ini Islam dari lahir, karena dia katanya sih apa namanya itu udah mualaf kok apa namanya bisa baca Al-Quran. Pertama guruku kece kali itu, ada di bawah itu salah satunya. Yang kedua karena ada kemauan gitu, ada kemauan untuk belajar. Kalaupun dia Islam dari lahir, kalau dia nggak belajar, hidupnya udah 30 tahun, nggak mungkin juga dia belajar Al-Quran, bisa Al-Quran gitu loh maksudku. Kenapa Iya, dia bisa betul murtad itu. lagi? Kenapa dia bisa murtad lagi? Ya karena dia nggak mempelajari Islam secara menyeluruh gitu loh maksudku. Kalau dia Karena Jay, kenapa apa? dia murtad lagi? Bukan karena dia nggak mempelajari Islam, karena dia lapar. Enggak Kak, kalau menurutku enggak kayak gitu. Karena gini ya, lapar itu ya mungkin nggak tahu juga sih kalau dia nggak kerja gini. Kita orang mu'alaf gitu ya, pasti kita 1 bulan 2 bulan itu akan merasa sendiri. Contoh aku kalau merasa sendiri buka komal. Yang kedua, kita itu kan baru ya. Contoh aku aja sama teman-teman futsalku, ngejimku kan dijauhin kayak gitu kan ya. Di mana kita agak gila gitu kalau kawan-kawanku kan cuma ya di TikTok juga gitu, maksudnya kadang ngaji, kadang nyanyi gitu. Stres juga kan. Lalu ada titik di mana kita itu apalagi lagi sakit atau galau atau ditinggal pacar atau apalah itu, apa ini karena karma aku pindah agama ya, pasti ada kayak gitu, karena aku kayak gitu kemarin. Makanya harus mempertebal keimanan dulu, jangan baru mu'alaf udah buka komal berdebat sendiri, yang ada nanti mempermalukan Islam gitu kalau kita nggak tahu gitu loh. Kita bisa membaca Bible, karena Bible kan cukup dibaca aja kita bisa menyampaikan lah. Kalau kita ditanya Al-Quran kayak mana kita mau jawab? Kan nggak bisa kita. Itulah. Maaf bunda kalau itu. salah, tapi itu menurut Betul saya. itu, gitu. betul. Itu menurut Betul saya. sekali. Benar Jay, sekali. Waktu kamu di Oten, waktu kamu di gereja, kamu kan berdoa, kita kan berdoa gitu kan. Apa yang kamu bayangkan, kan doanya pecah mata gitu. Iya gini. Yang kamu bayangkan tuh salib, gambar salib atau yang gondrong? Bukan gini. Ini kebetulan karena saya mantan Oten, sekalian saya juga ngasih tahu ya bahwa saya juga masih dapat undangan dari gereja kalau saya juga diundang di kematian Tuhan Yesus ini kemarin ya. Nah ini yang tapi ini dia Tuhan Yesusnya habis dari barbershop ya, karena ini nggak gondrong, dia udah potong rambut ya. Jadi gini, kalau ini tengok ini, ya kan Gurunda ya, berarti kan ini Tuhan Yesus nggak tahu yang mode mana kan ya? Dari Gini kan ya? Cukur Madura itu. Nah kan ya, kayak gini kan. Jalan kaki mungkin dari Kudus. Kau bayangkan dalam nama Itu Tuhan Yesus Yesus. Palembang. Dalam nama Tuhan Yesus ya, ginilah kayak gitu. Nah setelah itu kan
aku bayangkan wajahnya kayak gitu Nah, loh. itulah. Wajah orang yang kubayangkan, yang gondrong, yang ya kayak gitulah. Bahkan aku pun dulu rambutku sampai segini karena aku saking sayangnya sama Yesus, ya mirip Yesus gitu loh. Kayak gitu. Nah tapi sekarang setelah aku dapat undangan lagi kayak gini, nggak apa-apa lah aku tengokkan ini Gurunda. Mohon maaf Gurunda ya. Nah ini kan Yesusnya kayak mana kalau udah gini? Nah, cakep kali loh. Tengok loh. Tuh. Jadi kan bingung kita kan. Masa Tuhan ini Anda diundang peringatan kematian Yesus, kan Yesus Tuhan, peringatan kematian Tuhan, yang nggak ada pula Tuhan mati, gitu maksudku kan ya. Ini cuma sekedar ini aja. Oh, acara takziah Yesus ini. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Guru dah. Alhamdulillah Masya Allah, syukurlah. sehat, masya Allah. Lanjut akhi. Aku ngomong dulu. Mohon maaf kawan-kawan yang muslim di bawah, kita Gurunda mau berdiskusi. Silahkan kawan-kawan Oten kalau mau berdiskusi dengan Gurunda, diskusi santun. Saya nanti mute ya. Saya mute, saya nggak ngomong nanti. Oke, Jai, aku mau turun dulu. Gurunda Juma, aku turun dulu ya. Ya, makasih Terima kasih. Ukhti Olivia. Ya Allah. Kak Olive, kapan-kapan main ke roomku kita belajar ngaji bareng ya. Oke. Tenang. Insya Allah ya, insya Allah. Assalamualaikum. Tetap Ditunggu ya. semangat dan tetap istiqomah apapun yang Siap, terjadi kita sampai juga. dunia Amin, sampai sampai Allahu akhirat Akbar. ya kita tetap Islam. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin turunkan ya Kalib. Semua baik semua. Sehat Bunda Neng. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurlah. Lanjut, ini ada tamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gurunda, salam kenal ya dari Bandung. Ya. Oh iya, salam kenal dari Bandung. Peyem. Oh ayah, perempuan juga ada. Oh peyem, sampo juga ada. Hayang di Ciodean, Gurunda. COD wes sadayanan waya di luhur teh. Mohon. Abi tadi pencet. Oh iya. Mohon Iya. mohon turunnya. Sadayana. Sadayana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Peyempuan tuh Gurunda peyempuan. Perempuan. Terawas itu perempuan. Terus tungtung Dan naikannya tolong Oten coba yang ini Oten kah? Bunda naikkan yang Oten aja Bunda. Ya. Udah duduk ya. Bukan, ini bukan Oten Bunda. Tarasula. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pencet turun aja. Saya penggemar di bawah. Baik. Atau bagaimana? Ini yang naik Muslim semua ya. Mungkin mau nyapa Gurunda atau naikkan atau gimana? Sebetulnya ini kesalahan Bang Zuma ini. Banyak orang yang udah pada mualaf, jadi kurang hotelnya. Iya, Udah ini. Ya betul. Udah banyak yang berpindah. Jadi begini Bang, saya khawatir nanti ketika di akhir zaman Yesus balik lagi, hotel udah pada habis. Nggak ada kerjaan. Iya. Terlalu ganas memangnya Gurunda kita itu. Masya Allah. Sampai semuanya mu'alaf. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Indah sekali kalau mu'alaf semuanya ya. Ya, kita naikkan aja satu-satu, mungkin mau menyapa Gurunda ya. Ya sebelum Oten. Mau Banyak sapa- kali Bun. Iya, mau sapa-sapa mungkin Jay. Apa-apa satu-satu ya teman-teman. Silahkan doakan Gurunda kita supaya sehat, damang. Allahumma amin. Itu Bunda ada pastor Bunda. Selamat pagi Pastor John. Bunda itu. Diturunkan dulu ya Bang Barokah. Nanti dinaik. Selamat pagi Pastor John. Halo, Pastor John, selamat pagi. Iya. Mati Mija. Hilang dia, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, mana bunda kok hilang? Dia turun sendiri dia. Dia nggak gajeleng. Bang Juma. Bunda. Iya, Bu Ati. Ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Jai, Iya bunda. gimana rasanya? Apa? Belum tahu Iya, rasanya. bermusuhan sama Bang Juma sekarang jadi ini. Ya, Mesti. ya sekarang berangkulan lah satu akidah sekarang. Dulu ya salah satu yang menghujat. Enggak sih, aku nggak menghujat juga sih. Bukan Aku nggak menghujat, Enggak apa sih. sih namanya? Greget aja ya, greget Iya. terpendam. Kalau dulu gitu. Ini orang ngomong terus gitu. Kayak gitu. Kang Miftah, Iya bunda. ya Gimana sehat ya. kabarnya? Alhamdulillah. Saya belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Bu. Ya, semua. Masya Ya Allah. biasa, Iya, kok dibawa aja. Oke siap bunda. Sehat selalu bunda. Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, selamat pagi Raisa. Bising sekali ya. Takutnya lagi di live kan bunda. Bunda mungkin mau bernarasi dulu biar otaknya ini kepanasan dia naik dia. Itu ada penjual karpet? Penjual karpet. Iya. Mana bunda? Langsung kabur lagi. Yang tadi itu penjual karpet itu, penghujat itu. Yang Raisa itu. Bukan yang tadi Liping. Oh. Pastor aja takut. Iya tadi ada pastor naik tapi udah kabur dia. Ya mantan pasturnya Mas Jai kali. Ya kayak gitu memang kalau pas. Jadi pas naik terus ada yang lain dia malu turun lagi. Si living muslim tadi. Oh, si living muslim. Berarti akun palsu ya? Iya. Oh, berarti palsu dia kalau enggak ada gitu. Kalau Liping itu penghujat itu. Oh, penghujat. Teman-teman Oten ayo silakan naik yuk kita terapi. Terapi apanya Jai? Nonot. Enggak lah, terapi hati dan pikirannya biar tidak buta gitu loh. Biar tidak tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kalau boleh parkun aku. Nanti kalau misalnya ada yang mau naik aku diturunkan nggak apa-apa. Iya. Ini bisa kali. Gurunda aku mau tanya boleh Gurunda? Boleh, ada tamu. Oh ya udah. Warahmatullahi wabarakatuh semua. Bang Juma, saya mau nanya nih Bang Juma, masalah nama ketuhanan. Sedangkan di kitab Yahudi itu kan ada beberapa nama seperti Yahweh, Adonai, El, Elohim, El Sadaf, Sefarot, Ehyar. Berarti di Kristenan itu emang tidak ada ya Bang Juma? Bisa di pencerahannya Bang Juma? Maksudnya? Nama Tuhannya Bang Juma. Oh, memang Kristus aja gitu. Bukan pakai Bapak atau apa dia? Gelar itu Bang, gelar. Oh gelar. Itu gelar Berarti Tuhan itu. Selama ini mereka ambil dari kitab Taurat ya? Mereka hanya menyebut Bapak. Mereka tidak menggunakan nama Tuhannya orang Yahudi. Makanya di dalam terjemahan yang ada hanya God, hanya ada Theos, dan di situ tidak ada ini, nggak ada nama Tuhan Yahudi masuk dalam original teks orang Yahudi. Orang Roma.
Karena sejatinya mereka hanya menggunakan terjemahan Septuaginta dari terjemahan kitab Tanak yang diterjemahkan, kitab Taurat abad ketiga sebelum Masehi. Dan itu kepentingan bukan untuk kepentingan ibadahnya Bani Israel, bukan. Melainkan mereka menerjemahkan itu untuk menghadiahkan ke orang-orang Roma atau orang-orang yang berdarah Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing, tengah-tengah bangsa Romawi. Itu tujuannya. Di mana muatan daripada penerjemahan ini dan penggunaan daripada terjemahan kitab Torah itu syarat dengan tujuan untuk mengajarkan dewa-dewa mereka. Makanya gelar-gelar Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitab Taurat itu mereka terjemahkan ke dalam kata Theos, dewa. Begitu. Makanya muncul belakangan istilah Tritunggal, Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, tiga pribadi sudah betul. Satu hakikatnya ini yang keliru. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi satu hakikat dengan ciptaan. Jadi itu hanya permainan silat lidah saja untuk menipu orang-orang yang mendengarkan. Kalau tiga pribadi itu betul. Maksudnya tiga pribadi adalah tiga entitas yang berdiri sendiri. Tetapi kalau dikatakan satu hakikat, nah itu tipuannya itu di situ. Bagaimana mungkin bisa dikatakan pencipta langit dan bumi sehakikat dengan manusia? Itu. Nah, hanya iblis yang ingin menyamai hakikat Tuhan. Itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menggariskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, Nabi Isa ditanyai oleh Allah, wahai Nabi Isa, orang-orang yang bermata satu ini, yang perutnya tambum, matanya melotot, tapi cuma satu biji, yang tidak punya kalbu, tidak punya kuping, dan tidak punya bibir, apakah kamu yang mengajarkan dia menuhankan dirimu? Kata Nabi Isa alaihissalam, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan itu ya Rob. Aku hanya mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang menyembah sosok yang mengatasnamakan diriku, tetapi bukan aku. Dan aku sudah pernah mengatakan kepada mereka, Bani Israel, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin. Pada hari kiamat Nabi Isa akan disidang oleh Allah, sehingga Allah menyimpulkan hasil persidangan itu, penghakiman itu kepada Nabi Isa melahirkan keadaan Isa yang disembah oleh mereka memusuhi mereka yang menyembahnya. Makanya di dalam Matius 7:22 itu jelas cerminannya. Sosok yang mereka sembah mengusir, marah, murka terhadap mereka yang menyembah selain daripada Allah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan itu gimana coba kalau misalnya kita ini ibadah ikhlas sih ikhlas. Ibadah kita ikhlas karena mencari ridha Allah. Karena kita yakin amalan-amalan kita kalau ditakar untuk masuk surga itu mustahil. Tidak akan mungkin bisa amalan kita setara dengan nikmatnya atau kebahagiaan yang ada di surga. Tapi karena kita mencari ridho, apa yang diinginkan Allah itu yang kita lakukan. Maka yang memasukkan kita ke dalam surga bukan nilai pahala, tetapi ridhonya Allah terhadap ketundukan kita kepada perintah dan menjauhkan diri kepada larangan. Itu poinnya. Sehingga Allah mengatakan bahwa apa yang mereka sembah itu menjadi musuh. Nah, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, siang malam kemudian kita ibadah,
Kita laksanakan semaksimal mungkin semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam keislaman kita ini, kita lakukan. Kalau kita jatuh khilaf, kita bertaubat, menyesal, dan mencoba untuk memperbaiki diri, untuk menjadi insan kamil yang lebih baik. Lalu tiba-tiba, ketika di padang mahsyar, kita datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, "La, tidak. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku." Itu kira-kira perasaan kita itu gimana? Perasaan kita itu gimana? Ada tidak keadaan itu di dalam Islam? Indikasinya. Sementara tidak ada diterangkan nasihat Rasulullah, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam yang palsu. Waspadalah kepada iblis yang nyamar-nyamar Nabi Muhammad. Dia akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Tapi itu tidak kita temukan, bukan? Yes. Sedangkan Yesusnya menasihati kepada Bani Israel. Bani Israel loh ya. Sedangkan yang kita temui di Indonesia ini kan bukan Bani Israel. Ya, bisa dikencangkan volumenya lagi Bang Eko, biar sekalian retak ini HP di sini. Jadi gitu. Ketika tidak ada kemudian Rasulullah meminta mewaspadai, maka kita tidak perlu mewaspadai kemudian pengajaran yang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Apa yang menghantarkan kita ke dalam api neraka? Iblis. Maka iblis itu adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan itu musuh nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu kata Allah. Jadi kita harus memusuhi setan. Nah, jadi ketika nanti di surga, di padang mahsyar, pada hari kita dibangkitkan, tidak ada kawin mawin di situ, yang ada hanya penghakiman. Belum masuk ke surga, belum ke neraka. Nah, di sana kemudian Nabi Muhammad justru merangkul kita umatnya. Berbeda dengan Yesus. Yesus sudah berpesan nih, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka Yesus palsu ini, karena banyak Yesus yang palsu, bukan cuma satu, kata Yesus. Mereka Yesus palsu ini akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang yang akan disesatkan menjadi pengikut Kristus palsu. Apa nama kelompok mereka? Apa nama komunitas mereka? Tanya kepada pastor dan pendeta. Jelas itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, sesembahan itu maksudnya Yesus atau Nabi Isa akan menjadi musuh mereka, maksudnya orang-orang Kristen. Jadi Yesus akan memusuhi Kristen. Karena kenapa? Yesus malu di hadapan Allah. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Karena Yesus ketika datang ke atas muka bumi, Bani Israel diminta oleh Yesus untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi ternyata ada sekelompok manusia yang percaya kepada Yesus palsu. Sehingga mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus asli. Enyahlah daripadaku, katanya. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang menjadi andalan mereka, penyembah-penyembah selain daripada Allah ini, justru menjadi hinaan, justru menjadi hal yang diingkari oleh yang disembah. Semisal Yesus dipuja Tuhan, wah dengan darahnya, dengan dagingnya, wah semuanya lah pokoknya. Ente leheng ente terrokonakan di kebom-bom. Intinya di situ. Apa yang menjadi pemujaan mereka siang malam itu akan ditolak, diingkari oleh Yesus, diingkari oleh
sembahan-sembahan manusia selain daripada Allah. Ini Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Bible ternyata juga mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermukjizat, dan mengusir bom-bom pakai namamu. Pada saat itu aku Yesus berkata, enyahlah dariku, ku tak mengenalmu. Kamu semua pembuat kejahatan. Di Islam tak mengenal data seperti itu. Tak ada. Nabi Muhammad justru mengatakan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dijamin oleh Allah dosa-dosanya dihapuskan dan dia dicinta oleh pencipta langit dan bumi. Disayang. Indah kan Islam itu? Indah bagi orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada manusia-manusia yang gemar berdusta. Kita buktikan apakah mereka pendusta. Tanya, suruh duduk, ya, kasih minum vitamin banyak-banyak, kasih minum susu, kasih minum madu, habis itu kasih makanan-makanan yang bergizi. Pelihara dia, otaknya periksa, IQ-nya berapa, udah di atas 200, tensinya normal-normal. Suruh membaca dulu, B tambah A, ba, B tambah I, bi, bacanya babi. Terus tanya lagi, A tambah I tambah R, bacanya air. Normal tuh, masih normal. MI, NUM, bacanya minum. Normal. Tapi coba deteksi keyakinan, kepercayaan. Kamu menuhankan manusia? Enggak. Kamu menuhankan hakikat yang bisa mati? Tidak. Bisa tidur? Enggak. Sakit perut? Enggak. Panoan? Enggak. Bisulan? Enggak. Rambut gugur? Enggak. Busuk pantat? Ketek? Enggak. Yakin? Yes. Jadi kamu enggak menyembah manusia? Iya. Nama sembahanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan manusia? Oh iya. Namanya Yesus. Bisa ketakutan dia? Iya. Bisa mati? Iya bisa. Itu Tuhanmu? Iya. Tengoklah. Hancur kan? Hancur. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Sering kali diputar. Ayat ini sering kali dilontarkan. Karena sejatinya Al-Quran itu memang diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan karakteristik orang-orang terdahulu. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi saudara Nando, panjang lebar saya menjelaskan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memang diminta oleh Nabi Muhammad, memang diminta oleh Allah untuk menceritakan kepada manusia. Wazkur fil kitabi Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sabar ya nak. Isin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Al-Quran surah Maryam. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan ibunya dan semuanya. Sehingga kita sebagai umatnya itu tahu. Kita tidak pernah belajar Bible sebelumnya. Kita tidak pernah belajar tentang kitab mereka sebelumnya. Tidak pernah. Tapi di kitab kita tiba-tiba datang saja mengajarkan kita tentang tipikal mereka, tentang kehidupan mereka, tentang keyakinan mereka. Dan setelah kita pelajari Bible-nya, ternyata betul Quran ini. Maksudnya kebenaran itu masih bisa
dibuktikan dengan Bible. Kita sudah yakin Al-Quran pasti benar. Ada Bible, tidak ada Bible, tetap benar Al-Quran karena wahyu Allah. Tapi kita semakin yakin dengan adanya Bible yang justru mengurai bagian-bagian dari Al-Quran. Karena memang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dikatakan bahwa qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab mereka yang disembunyikan. Masya Allah. Inilah kalau misalnya ada kesamaan di dalam Al-Quran, narasinya maksudnya dengan kitab mereka, itu karena Nabi Muhammad memang diminta oleh Allah, diutus untuk itu. Engkau kuutus, nabiku kuutus untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi kalau ada yang diuraikan oleh Al-Quran, sama seperti apa yang ada di Bible. Misalnya Yesus utusan Tuhan, Yesus itu diselamatkan, tidak disalib. Ada kesamaannya. Itu karena Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian daripada isi kitab yang mereka sembunyikan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad banyak mengulas dari isi kitab yang disembunyikan oleh kaum Bani Ahli Kitab, dan banyak juga yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kesamaan, Al-Quran menjelaskan tentang Bible, itu memang Allah sudah memberikan legitimasi kepada Rasulullah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran ini, bro. Mantap kali. Makanya ketika Al-Quran sampai ke kita 1400 tahun silam, masuk ke tanah air ini abad ke-8, lalu kemudian di abad ke-16 muncul juga Bible dari barat di Nusantara ini. Apa yang terjadi? Lebih dulu pribumi mengetahui tentang isi Bible daripada orang yang belakangan ini masuk Islam, masuk Kristen. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memang lebih dulu sudah menguraikan. Itu kata Quran. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Kata Quran, Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan kepada kalian banyak hal, banyak masalah, banyak materi, banyak pengajaran, banyak kisi-kisi, banyak hukum-hukum, banyak peraturan dan ketentuan yang Tuhan berikan kepada kalian yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran tuh 1400 tahun silam. Muncul kemudian terjemahan-terjemahan dari barat. Betul, apa yang diuraikan Al-Quran ternyata ada kesesuaian dengan Bible. Subhanallah. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat, karena di sini sudah ibadah. Saya pamit sejenak untuk ibadah dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada penyembah Kristus yang naik, tolong dipelihara baik-baik supaya kita bisa kemudian perbaiki saraf-sarafnya yang sudah berantakan. Demikian, silakan diambil alih. Terima kasih Bang Juma. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Eko. Bang Eko bukan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, kepencet Bang. Oh iya. Turinin ya. Izin turun Bang ya. Siap. Tadi ada yang mau kutanya sebenarnya sama Gurunda. Oh ini ada Joseph. Apakah benar kan mereka kan percaya kalau firman Yesus itu kan firman yang jadi manusia kayak gitu kan Gurunda ya?
Nah, biar ngebuka semua gitu. Tapi apakah benar kayak gitu? Ada firman yang hilang, Gurunda? Ya. Jadi, oke lanjut. Karena gini kan, Silakan. kan ajaran Yesus itu kan kalau setahu aku gitu ya, ketika umur 13 kan sampai 29 tahun kan tidak apa ya, bahwa apa itu cerita Yesus itu kan dalam Bible, dalam Alkitab gitu. Ada banyak yang hilang kalau kataku, bahkan yang hilang itu kan tidak tanggung-tanggung loh Gurunda, yaitu bisa separuh dari umur Yesus sendiri loh. Karena hampir dipastikan ya sebagian besar tuh kan orang Kristen gitu ya, yakin percaya kan Yesus itu kan mati pada usia 33 tahun kan ya. Sementara dalam Bible yang tertulis kan kisah Yesus sejak dia dilahirkan sampai 12 tahun kan. Lalu nggak ada ketika umur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. Kemudian kan muncul lagi dia pada usia 30 tahun. Terus mati 33 tahun. Berarti kan hilang kisah Yesus itu kan ketika 13 sampai 29 tahun. Berarti selama 17 tahun kisah Yesus tidak ada atau hilang kayak gitu kan, dan tidak tercatat dalam Bible. Nah, kalau emang Yesus mati di usia 33 tahun sementara kisahnya ada yang hilang selama 17 tahun, berarti yang masuk dalam kitab itu hanya Yesus selama 16 tahun. Nah, Yesus kan dipercaya sama umat Kristiani itu kan sebagai firman yang hidup. Kalau begitu berarti ada sebagian besar atau separuh umurnya firman yang hilang. Benar nggak Gurunda kayak gitu? Iya, baik. Jadi sebelum saya izin ibadah ya, itu ada izinkan saya sedikit mengurai ini sangat penting. Kita juga umat Islam ini jangan terjebak oleh permainan silat lidah mereka. Yesus itu bukan firman. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia. Firman itu perkataan. Namun Yesus itu adalah perkataan yang menjadi manusia. Yes, itu betul itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dan berbicara mengenai firman, sebelum kita mengurai yang di mana letak kekeliruan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa, wa kallamullah Musa taklima. Wa kallamahu wa kallamallahu Musa taklima. Gitu ayatnya. Masya Allah. Dan Allah telah berbicara. Dan Allah telah berbicara. Dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan langsung. Kallamallahu. Jadi Allah ini memiliki kalam, kemampuan berbicara. Jadi kalam di sini, firman di sini, ketika berbicara firman Allah, berarti kita berbicara mengenai, ya sabar saya nyusul. Enggak usah, saya nanti ke sana. Coba. Jadi saya lanjut sedikit ya teman-teman, mohon maaf sekali. Firman Allah, kalamullah, itu adalah sifat Allah, bagian dari Allah. Jadi kita harus mampu membedakan, khususnya anak-anak saya ini, harus membedakan antara kalamullah dengan kalimatullah. Harus membedakan antara alat produksi perkataan dengan perkataan. Harus membedakan antara mulut dengan suara, kata-kata yang keluar dari mulut. Kalamullah dan kalimatullah itu berbeda. Jadi Yesus itu tidak berasal daripada kalamullah. Bukan kalamullah yang menjadi Yesus. Bukan, tetapi kalimat yang menjadi Yesus. Apa itu? Perkataan, instruksi yang berasal dari kalam. Perkataan yang berasal dari sifat, yang melahirkan kemudian kondisi. Karena itu adalah kalimat sakti dari Sang Maha Pencipta, maka tak ada yang gagal. Yesaya 55 nomor 11, ketika firman keluar dari mulutku, harus terjadi sesuai dengan instruksi-instruksi yang keluar dari mulutku itu. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Coba baca Yesaya 55 nomor 11. Nah,
Jadi yang pertama, anak-anak saya nih harus membedakan antara kalamullah dengan kalimatullah. Kalamullah, sifat yang melekat pada diri Allah berupa suara, berupa mulut. Ya, kita bahasakan seperti itu. Sedangkan kalau kalimatullah adalah kata yang terlontar dari kalam, dari mulut. Nah, kalamullah ini itu adalah firman Allah, rangkaian kata-kata dan ucapan Allah. Sedangkan kalau kalimatullah itu adalah satu kata dari Allah, hanya satu kata, misalnya ayah, menurunkan, melakukan, jadilah dan lain. Pokoknya satu kata yang disebut kalimat. Sedangkan kalimatullah, kalamullah itu adalah firman Allah, rangkaian sifat yang ada pada diri Allah, yang melekat pada diri Allah. Kemudian sifat itu adalah satu kata bentuk disiplin ilmu yang asalnya berasal dari bahasa Arab. Maksudnya adalah sifat-sifat semua hal yang melekat pada sebuah esensi. Jadi saya ulang, sifat itu adalah segala sesuatu yang melekat pada satu esensi. Saya ulang sekali lagi. Sifat adalah semua hal yang melekat pada sebuah esensi. Contoh misalnya gula. Sifatnya apa? Manis. Batu sifatnya keras. Kapas sifatnya ringan. Jadi ini adalah sesuatu yang melekat pada esensi. Gula, manis itu melekat pada esensi. Nah, esensi Allah melekat sifat berkata-kata, maha berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau saya misalnya berkata, maka perkataan saya adalah bagian dari diri saya. Itu betul. Yang berasal daripada sifat yang ada pada diri saya, yaitu kemampuan berkata-kata. Jadi perkataan saya adalah bagian dari saya, dihasilkan dari kemampuan berkata-kata dari saya. Jadi ciptaan Tuhan itu bagian daripada hasil dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Nah, kalau adik-adik saya ini masih bingung, perkataan saya itu, perkataan nih yang saya katakan tadi nih, perkataan saya itu satu, perkataan saya ini adalah kehidupan sendiri yang berbeda dengan kehidupan saya. Kesadaran sendiri yang berbeda dengan kesadaran saya. Kehendak sendiri yang berbeda dengan kehendak saya. Maka dengan itu, perkataan saya sudah merupakan pribadi yang berbeda dengan saya. Maka sudah ada dua makhluk hidup yang berbeda dengan diri saya. Contoh, ketika saya berkata kucing, itu perkataan saya. Tapi kata kucing ini sudah memiliki pribadi sendiri, kesadaran sendiri, kehendak sendiri. Bukan saya, tapi sesuatu yang terlontar dari saya. Begitulah yang disifati oleh yang seharusnya dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Maka saya dan perkataan saya tidak bisa dibilang satu makhluk hidup lagi, melainkan ada dua makhluk atau dua pribadi. Paham ya, adik-adik sekalian ya? Nah, Paham, Gun. Contoh analoginya gini, analogi sederhananya gini. Tiba-tiba kita ketemu dengan Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom memiliki tangan. Namun tiba-tiba saja tangan yang dimiliki Pak Bom-Bom itu terputus. Maka tangannya yang terlepas dari jasadnya itu memiliki kehidupan sendiri, kesadaran sendiri, kehendak sendiri. Yang berbeda dengan Pak Bom-Bom. Bukan Pak Bom-Bom lagi. Maka tangannya Pak Bom-Bom sudah merupakan pribadi yang berbeda dengan Pak Bom-Bom. Maka sudah ada dua makhluk hidup yang berbeda dengan diri Pak Bom-Bom.
yang tadinya satu, berasal dari Pak Bom Bom. Tapi ketika dia terlepas dari Pak Bom Bom, maka dia menjadi pribadi yang baru. Membusuk dia, Pak Bom Bom tidak membusuk. Ayo. Itu ketika Tuhan berfirman, jadilah, maka jadi. Maryam hamil, lahirkan seorang manusia bernama Isa alaihissalam. Lahir. Berarti perkataan Allah yang keluar dari Allah itu cakupannya adalah sesuatu yang memiliki pribadi baru di luar daripada diri Allah. Karena dia sifatnya ciptaan, sesuatu yang baru yang keluar dari diri Allah. Nah, makanya saya biasa mengambil Yohanes 1 nomor 14. Apa yang dikatakan sana? Firman itu telah menjadi daging. Berarti sudah beda. Dia keluar. Sudah tidak lagi dikatakan asalnya dari mulut memang. Begitu dia keluar, sesuatu yang keluar dari mulut berupa perkataan menjadi daging. Bukan mulutnya yang turun ke bumi jadi daging. Jadi bukan Tuhan yang turun, sifat Tuhan yang turun, bukan. Bukan turun Tuhan yang kemudian monyong ke bawah sampai dia ada di bumi melata. Enggak. Tetapi Tuhan hanya berfirman, wahai Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku ingin dia hamil. Gabriel datang, Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Cak Ayu ngapain? Aku diperintahkan Tuhan untuk menginformasikan firman-Nya bahwa engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Hamil. Selesai. Nah, kesesatan yang terjadi adalah ketika mereka menganggap apa yang ada pada diri mereka itu, di dalam diri kehidupan mereka itu tidak konsisten. Mereka menganggap bahwa filsafat Hellenisme atau pengajaran-pengajaran terhadap rangkaian Tuhan, ada menjadi Tuhan baru, berinkarnasi. Ketika Tuhan, jangankan kemudian Tuhan menjadi apa ya? Tuhan itu sendiri yang menjadi daging. Tuhan menjadi kembar aja itu mustahile. Kalau dia menjadi kembar, maka yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Dua-duanya nggak mungkin. Atau Tuhan menciptakan Tuhan, itu juga nggak mungkin. Nah, itu problemnya. Jadi saudara-saudara kita Kristen ini itu jelas terjebak di filsafat Hellenisme yang membuat sifat perkataan adalah pribadi itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Contoh, untuk melumpuhkan itu, baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu, Tuhan itu mengeluarkan firman. Firman keluar dari Tuhan, menjadilah daging. Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita juga ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi sejatinya gini, saya sebagai seorang Bang Suma memiliki lahan di Bolangi di sebuah gunung. Kemudian saya melihat gunung ini bagus kalau kita buat tempat wisata. Maka saya kemudian memanggil Sadli, asisten saya. Saya berkeinginan gunung ini sekitar 2 hektar kita bangun tempat wisata. Nah, karena saya punya kuasa, saya punya wewenang, maka Sadli ku perintahkan kemudian untuk mengaplikasikan perkataan saya itu. Apa yang terjadi? Berdirilah sebuah wisata. Setelah wisata itu berdiri menjadi daging, Sadli kemudian mencatat, pada mulanya adalah perkataan Bang Suma. Perkataan Bang Suma adalah Bang Suma, dan Bang Suma bersama-sama dengan perkataannya. Lalu perkataan Bang Suma telah menjadi gedung-gedung yang menjadi objek wisata. Tuh. Sekarang pertanyaannya, apakah objek wisata yang ada di Gunung Bolangi ini adalah Bang Suma? Bukan Pak. Tapi Bang Sadli mengatakan pada mulanya wisata Rumah Hobbit Bolangi ini adalah bersama-sama dengan Bang Suma.
Bang Suma bersama-sama dengan perkataannya. Dan perkataan itu telah menjadi kenyataan. Betul-betul menjadi wisata Rumah Hobbit. Maka datanglah kalian pada hari libur ke tempatku ini. Ini Rumah Hobbit Bolangi ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Dan wisata Bolangi bukanlah Bang Suma. Sampai di sini paham enggak, saudara-saudara anak-anak saya? Saya paham. Makanya sekiranya mungkin wisata Bolangi ini berbicara, maka wisata ini berkata apa? Aku menjadi wisata bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kira begitu ya. Saya berpanjang lebar nggak apa-apa. Saya izin ibadah dulu, sahabat-sahabat 10 sampai 15 menit. Baik. Dibimbing aja, ada guru-guru kita banyak kok di sini. Silakan. Baik, Guru. Saya sapa tamu dulu ya. Selamat siang Bang Joseph, Bang Emin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Joseph. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Joker, perkenalkan. Oh iya. Bang Bang Joseph, Emin. ngeri kali kau itunya apa foto profilnya, woi, tengkorak. Saya Mr. Joker, Galaxy. Oh iya. Perkenalkan. Bang Emin, selamat siang Bang Emin. Oh Emin. Kalau tidak ada ini turunkan saja Jai. Dia tidak bisa berkata dengan. Iya, nggak bisa berkata-kata. Ustadz Felix mungkin mau bernarasi, silakan. Silakan Ustadz. Ya silakan Ustadz Miftah. Kakandaku Ustadz Miftah. Silakan. Baik, kita naikkan saja tamu ya. Ya, naikkan Oten supaya kita diskusi, dicerdaskan, diarahkan kepada Tuhan yang benar insya Allah. Selamat siang. Oh belum. Hilang. Kumpulin Oten punah, udah punah. Barusan Muslim Bunda, suruh naikkan Oten Bunda. Saya ucapkan terima kasih dulu pada saudari kita Ukhti Tutwuri ya yang ada di YouTube, yang mendukung dan banyak mendoakan teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat dilanjutkan ya. Saya ibadah dulu. Baik Bunda. Ini yang naik Muslim semua ini. Muslim semua itu. Ya, Muslim semua. Teman-teman Muslim ditahan dulu, kita berdiskusi. Di sini banyak narasumber. Gurunda kita sedang beribadah sholat zuhur. Jadi untuk sapa-sapanya mungkin nanti ya di akhir. Nah, sekarang kita naik dulu teman-teman Oten, teman-teman Kristen semuanya silakan naik satu-satu. Di sini banyak narasumber. Gaskeun Oten, gaskeun, ayo. Gaskeun. udah punah. Jangan punah Oten. Ini pas salah Untuk punanya Oten itu nggak pernah Bang Jai. Karena itu sudah menjadi sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan kita adalah menyadarkan mereka atau memberikan sebuah masukan ya. Bahwasanya tidaklah mereka tersesat kecuali tidaklah mereka tersesat itu dikarenakan karena bisikan iblis dan setan akan mengaktifkan akalnya atau pikiran mereka untuk memikirkan semuanya itu. Makanya mereka itu akan dikumpulkan kelak bersama dengan orang-orang yang atau bersama dengan yang merasukinya, itu iblis. Itu dibongkar dalam Al-Quran, dikatakan walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, mereka kelak akan dikumpulkan dalam neraka jahanam. Kenapa? Walahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, akan tetapi hati itu dimatikan, dinonaktifkan dari segala perbuatan-perbuatan yang baik.
dari segala masukan-masukan yang baik, dari segala sesuatu yang menghantarkan mereka kepada pengenalan penciptanya dan pengenalan tentang siapa yang diibadahi. Hati itu hanya bisa aktif ketika datang bisikan-bisikan iblis, baru aktif hati itu. Sehingga mereka cenderung mengikuti bisikan-bisikan setan dan meninggalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan-lisan para nabi dan rasulnya. Bayangkan kemudian, ketika mereka mengaktifkan hati mereka, maka secara otomatis akal mereka akan aktif juga, memikirkan bahwasanya siapa Tuhan yang pantas diibadahi, siapa Tuhan yang diangkat atau dibuat oleh manusia. Satu contoh sederhana, ketika Fir'aun menyatakan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel, maka diutuslah Nabi Musa dan Harun untuk memberikan kepada mereka peringatan. Makanya dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwasanya idhab ila fir'auna innahu toga. Maka berangkatlah engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun. Karena kenapa? Fir'aun innahu toga, menjadikan dirinya Tuhan selain Allah kepada bangsa Israel. Maka datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun menyampaikan sesungguhnya innani anallahu la ilaha illa ana, menyampaikan bahwasanya ada pesan Allah bahwa sesungguhnya Allah menyatakan diri kepada Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Sekaligus menyampaikan kepada Fir'aun siapa pencipta langit dan bumi, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan 7 lapis langit. Itu pencipta, sekaligus menyampaikan siapa yang disembah. Maka Fir'aun pada saat itu karena cenderung mengikuti bisikan setan dan iblis, maka dia tetap konsisten sama pendapatnya. Maka siapa yang menyatakan diri sebagai Tuhan pada dia manusia, maka dia adalah Tuhan-Tuhan pagan atau dia adalah togut dalam pandangan Islam. Nah, siapa yang mengikutinya adalah mengikuti iblis dan setan. Jelas, orang-orang yang mengaktifkan hatinya dan akalnya tentu mengikuti ajakan dan seruan Nabi Musa dan Harun. Mereka diselamatkan dan Allah pun memperlihatkan mukjizatnya, yaitu Musa alaihi wassalatu wassalam membela lautan untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran iblis yang ditentarai oleh Fir'aun. Jelas, di sini Allah memberikan kita motivasi, dorongan siapa yang kita ikuti, mengikuti Musa dan Harun atau mengikuti Fir'aun. Nah, sama seperti sekarang, ketika ada manusia menjadikan dirinya sebagai Tuhan, lalu diutus Nabi kepadanya dan Rasul, siapa yang kita ikuti? Apakah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panutan atau ikutan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengikuti manusia-manusia yang mempertuhankan sesama manusia? Gitu. Contoh sederhananya atau analogi sederhananya seperti itu. Silakan. Pak Ustadz ini nggak ngerti, nggak ada Roh Kudus dalam dirimu, Pak Ustadz. Nggak ada Roh Kudus dalam dirimu, nggak ngerti, nggak kayak gitu. Pokoknya itu kan pokoknya gitu loh. Nggak ngerti, nggak ada Roh Kudus, nggak dijamah Roh Kudus, Pak Ustadz. Jadi gimana itu? Nggak ngerti gitu loh. Nggak bakalan dijamah Roh Kudus karena kan tadi dinonaktifkan. Otomatis kalau dinonaktifkan itu belum beli data, dia belum ada kuota. Ada Tuhan, itulah. Iya. Tadi tuh gini, Pak Ustadz, ada yang mau kutanyakan gitu loh. Kan coba kita bayangkan aja kan. Tadi aku udah jelas sekali gitu kan, aku baru ya. Tapi poinnya itu kayak gini, bayangkan aja gitu loh Pak Ustadz, kan 17 tahun kan, 17 tahun lebih kan separuh umurnya Yesus itu kan hilang, yang tadi pertanyaanku tadi Pak Ustadz ya. Nah, maka timbul pertanyaan kan Pak Ustadz, nah apa yang dilakukan Yesus berumur 13 sampai 29 tahun itu gitu loh. Aku mau tanya itu di dalam otakku gitu ya. Yang pertama misalkan ada pertanyaan, menerima dan menulis wahyu Allah, mana wahyunya dan apa saja bunyi wahyu tersebut? Nggak ada kan ya? Misalkan yang kedua, mengajar dan berdakwah kemana-mana, apa saja yang diajarkannya? Kan nggak ada itu, yang umur tadi hilang itu Pak Ustadz. Terus menulis Injil yang difirmankan kepadanya. Injil yang mana? Kan nggak ada Injil Yesus, nggak ada kan Pak Ustadz ya? Nah, terus misalkan membantu ibunya kan Maryam, nyuci misalkan, nyuci. Nggak mungkin juga gitu loh kayaknya. Nggak berbuat apa-apa, hanya menunggu firman aja misalkan. Ya Tuhan kok nganggur gitu loh Pak Ustadz, kan nggak mungkin itu kan ya.
Itu kan. Iya kan Pak Ustadz ya pertanyaannya? Iya, pokoknya di mana-mana rujukan mereka tetap gagal jadi Tuhan, Bang Jai. Firman yang menjadi Tuhan itu, kan sudah dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Ya, tidak, artinya kan gagal jadi Tuhan. Nah, itulah apa cuma nganggur aja gitu selama hampir 17 tahun hilang itulah yang menyebabkan kami ini mualaf-mualaf itu makin yakin gitu loh. Misalkan nganggur aja, makan, tidur, nggak melakukan kegiatan apapun, kan nggak mungkin juga Tuhan nganggurnya itu. Maksudku gitu tadi tuh mau tanya itu. Iya, betul. Betul. Misalkan dia juga pergi ke bapaknya gitu kan selama 17 tahun, terus turun lagi ke bumi. Mana buktinya? Nggak ada loh. Apa itu semua loh? Nggak juga loh. Itulah agak lain kurasa gitu kan. Jadi kan nggak ada gitu yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Hampir separuh usianya 17 tahun itu hilang loh. Gitu kan ya? Ya nggak mungkin juga loh. Apa membantu ayahnya Yusuf sebagai tukang kayu? Masa Tuhan jadi tukang kayu? Ngeri. Jadi jawab Pak Ustadz dijawab. Itu kan semasa SD SMP, Jai. Iya Bunda kan hampir separuh. Kalau aku belajar gitu loh, makanya kan imani saja, nggak ada Roh Kudus dalam diri Pak Ustadz ini, makanya aku bilang tadi gitu loh. Benar Pak Ustadz. Enggak, itu kan aku kan timbul pertanyaan, kenapa? Karena ketika kita membaca sejarah itu kan tidak semuanya tercatat di dalam Bible kan. Hampir setengah usianya loh, 17 tahun loh Bunda gitu loh, nggak ada ininya, nggak ada nggak ada kegiatan dia gitu loh. Masa Tuhan libur dulu Bunda on off gitu kan nggak mungkin. Gitu. Banyak les dia, les pelajaran tambahan. Les dulu. Oh iya. Iya betul. Aku dulu pikir kayak gitu. Apa iya ya Yesus itu 17 tahun kembali ke pangkuan Bapak terus turun lagi. Tapi mana datanya kok nggak ada gitu. Iya, pertama yang bermasalah Bang Jai, penonton yang bermasalah pada kekristenan itu adalah data rujukan mereka tidak asli atau itu adalah buatan manusia, sehingga yang tertera di dalam adalah dongeng-dongeng. Apa yang antum tadi sampaikan itu kan seperti dongeng kan, tidak ada yang bisa divalidasi, tidak dongeng sebelum tidur. Iya dongeng. Makanya terciptalah Tuhan yang tidak jelas. Masa Yohanes mengatakan firman yang menjadi manusia yang menjadi Tuhan, itu jelaskan tadi oleh Bang Zuma. Matius 4 nomor 4, manusia itu bukan hanya dari roti saja, akan tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mazmur 55 nomor 11, ketika Allah berfirman tak menghendaki sesuatu, maka firman itu akan kembali kepada dirinya sebelum menjadi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun gagal firman itu menjadi Tuhan, sebagaimana rujukan Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Nah, sementara Lukas ya melahirkan Tuhannya di kota Daud. Nama yang mana yang benar? Sementara Paulus mematikan Tuhannya, mematikan Yesus baru jadi Tuhan. Ini kan amburadul, menandakan bahwasanya kitab yang mereka jadikan rujukan itu adalah dongeng-dongeng. Ya, Selamat siang Kristen, Assalamualaikum. Islam Kristen Bang, beri salam sesuai dengan agamamu Bang. Kristen, Islam Kristen, beri salam sesuai dengan agamamu Bang. Kristen, Bang Kristen, Islam Kristen Bang. Ini bunyi babi kayaknya. Kalau tidur di kandang babi Bang, jangan di sini. Turunkan dia. Jangan terlalu kayak gitu. Mau di ruqyah sama Ustaz Miftah ini. Ustaz Miftah di ruqyah dulu ini, kayaknya kerasukan babi gepet ini. Ruqyah Ustaz, silakan. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya guru-guru kita ini. Ya, mungkin sedikit ini ya, memang di antara sekian banyak pentingnya dari guruda-guruda kita, ada juga satu hal yang tidak kalah pentingnya. Kita sebagai warga negara yang baik adalah salah satu kewajibannya mencerdaskan anak bangsa. Itu salah satu ya. Terlepas dari perbedaan agama, akidah atau apapun, kewajiban kita yang memiliki keilmuan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Dan salah satunya adalah dari konsep-konsep ketuhanan yang merusak akal waras.
yang merusak akal sehat, yang menutup hati dari kebenaran. Coba kita bisa bayangkan, ikhwan jelas semuanya ya, hanya gara-gara konsep ketuhanan, pokoknya Yesus Tuhan, hampir semua rumus-rumus keilmuan dirusak oleh konsep tersebut. Rumus matematika pun rusak hanya gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan. 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa akhi? Sama dengan 1. Rusak rumus keilmuan. Begitu juga rumus-rumus yang lain. Gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan, rumus histori dan sejarah sanad yang namanya silsilah pun rusak. Tuhan kamu siapa? Yesus. Emang Yesus Tuhan? Iya. Tuhan itu maha apa? Ini enggak? Kuasa enggak? Kuasa. Maha segala-galanya? Iya. Yang awal enggak? Iya. Yang akhir enggak? Iya, katanya. Terus Yesus dilahirkan? Iya. Yesus dengan Maria tua siapa? Tua Yesus. Gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan, mereka tidak bisa membedakan antara yang tua yang melahirkan dengan yang dilahirkan. Maka kewajiban kita dengan Gurunda ini terutama ya, dan guru-guru yang lain, kewajiban kita adalah mencerdaskan anak-anak bangsa tersebut. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 22. Begitu miris kalau kita dengarkan. Inna syarrad dawab 'indallahi summul bukul ladzi la ya'qilun. Sungguh seburuk-buruknya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk bergerak yang nongkrong di permukaan bumi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tuli dan juga yang bisu. Apakah yang tuli itu tidak bisa berbicara? Bukan. Apakah yang bisu itu juga tidak bisa berbicara? Mohon maaf, salah. Apakah yang tuli itu karena tidak mendengar telinganya tersebut, mendengar suara-suara dan nasihat-nasihat? Tidak. Apakah yang bisu itu tidak bisa bicara karena mulutnya terkunci ataupun lidahnya yang pendek? Bukan. Tetapi apa? Alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dengan baik. Sehingga apa? Tidak bisa membedakan mana ciptaan, mana Sang Maha Pencipta, mana manusia dan mana Tuhan. Tidak bisa membedakan mana esensi dan mana sifat. Gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan. Ustaz Miftah sama Pak Ustaz Feni nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Nggak ngerti mereka ini. Nggak ngerti, nggak pernah dijamah Roh Kudus ini. Saudara-saudara semua, percaya nggak seorang nabi menjual istri-istri dan ladang? Inilah Nabi Yeremia ya, 8:10 nih ya. Saya sudah banyak bercakap kepada Oten, ini dibilangnya Nabi Yeremia ini. Jadi, ya kita bacakan dulu. Nabi Yeremia 8:10. Ya, 8.10 TB ya. Tuhan bodoh ya. Nah, itu dia. Jadi kita bacakan ya saudara kita ya. Ini 3 kena nih. Menyedihkan sekali nih. Sebab itu aku Nabi Yeremia akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Begitu sedihnya. Istri Oten ini disuruh nabinya dikasih sama orang lain. Bagaimana itu coba? Yang kedua, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar. Seperti ladangnya punya sawit berapa hektar ya kan. Dikasihkan kepada penjajah. Itu yang kedua. Maju mundur kena nih semua nih.
Yang ketiga, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imamnya, melakukan tipu daya. Berarti nabi mereka ini sama imamnya ini penipu, saudara. Ya kan? Setelah dikasih istri-istri mereka kepada penjajah ini dan ladang-ladang mereka sama penjajah, kena tipu lagi. Nggak menyedihkan itu. Luar binatang itu memang. Bagaimana menurut Anda? Pas tidak kira-kira? Betul, Cahayu. Iya. Betul kan? Jadi gini. Tadi intinya apa yang sudah dijelaskan Ustadz Miftah tadi, apa yang saya sampaikan, yang dimatikan adalah hati, sehingga secara otomatis akal pun ikut mati. Nah, itu Ya, kudus tidak itu. dipungsikan. Nah, Saya- tidak dipungsikan akal pikirannya. Saya pernah Ustadz, saya pernah naik ke room Edis. Ya, kalau ada Edis di bawah, saya tantang kamu dengan Yeremia ini, Nabi Yeremia ini. Kamu jelaskan. Saya dilempar sama Edis. Dia nggak berani menjawab. Saya di kan begitu. Itu Saya tanyain. tadi ada yang ini kan, ada yang tapping tay itu Edis asli ataupun Edis ini ya, Edis KW karena banyak yang aneh-aneh juga gitu sekarang. Jadi Ya, aku mau ngomong sebentar ya. Edis palsu, Edis KW, banci atau bansir, banser. Silakan naik lah Edis, segala Edis. Iya, Edis segala Edis panci, lah, Edis terserah lah baskom naik. Pak Ustadz, Itu banyak izin banget kayak Tuhannya itu namanya. Aku izin ngomong ya. Ini karena kan dibilangnya kalau agama Islam itu, tadi aku baca typingan itu, kalau membahas Bible itu kan katanya apa tuh namanya dakwah. Tapi kalau Oten bahas Bible, bahas Al-Quran katanya hujat atau apa. Jadi kayak gini lah. Ku awali dari kayak gini, ini dari perkataanku ya. Nanti kalau salah nggak apa-apa, silakan diluruskan gitu ya. Jadi kenapa Muslim itu membahas Bible juga gitu ya. Jadi gini loh. Pertama ya, buktinya Yesus berdakwah aku awal dari awal dulu. Dikit aja aku ngomong. Yesus berdakwah itu ketika usia 12 dan 30 tahun. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ada itu di Lukas 2 sampai 42. Terus ada juga di Lukas 3:23 itu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tahu kalian? Ini ku awalin dulu ya. Lukas 2:42 apa katanya? Di atas itu menceritakan kisah Yesus ketika dia mulai berdakwah dan mengikuti kajian yang disampaikan para alim ulama di dalam bait Allah. Lukas 2:46 sampai 49. Kemudian kisah beliau hilang sama sekali ketika dia berumur 13 sampai dengan 29 tahun dan baru muncul kembali ketika beliau berumur 30 tahun seperti yang tertulis dalam Lukas 3:23 di atas tadi itu kan ya. Nah, Lukas 3:23 itu kan memberikan bukti kemunculan Yesus pada usia 30 tahun. Kemudian beliau wafat dalam usia 33 tahun. Oleh sebab itu, seandainya ada umat Kristen atau siapapun yang bisa memberikan bukti-bukti tertulis dalam Bible kalian tentang kisah Yesus ketika berumur sekitar 13 sampai 29 tahun, yaitu ketika beliau memasuki usia remaja sampai dewasa, beragama Kristen tidak menyangka dengan pernyataan yang kelihatannya sepele gitu loh, tapi sebenarnya sangat berarti bagi keimanan dan kehidupan beragama karena hal tersebut menyangkut keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, jika kami ya, aku bilangnya kami karena aku udah muslim ya, jika kami sebagai umat beragama Islam sangat mengkritisi kandungan Bible terutama semuanya gitu kan ya, itu wajar saja. Sebab apa? Al-Quran banyak memberikan informasi tentang keberadaan Yesus, Nabi Isa. Kalau kami, Yesus menurut kalian Taurat, Zabur, Injil, yang semua itu merupakan bagian dari keimanan kami Islam. Bahkan termasuk adalah salah satu rukun iman bagi setiap muslim seluruh dunia loh bahkan. Nah, seharusnya umat Kristiani itu lebih pantas mengkritisi kandungan kitab sucinya, bukan jadi musuh Oten itu Bible bukan kami. Betul kan Pak Ustadz kayak gitu kan? Masya Allah, Bunda. Iya kan, itu ya? lancar banget Roh Kudusnya, Bunda. Nah, karena ada Roh Kudus. Ini Ustadz Miftah dia sudah belanja tadi Roh Kudus. Udah belanja Roh. Bener kan kayak gitu kan? Maaf kalau aku salah. Bener kan kayak gitu kan? Sodaka ya, karena aku belajar gitu lah. Mereka masalahnya imani saja, nggak ada Roh Kudus dalam diri. Sama aku juga kayak gitu dulu. Gitu. Makanya jangan Jadi kayak gitu, saudara-saudara,
Untuk mematikan Edis ini aja. Gak usah banyak-banyak data sama dia, nggak perlu. Kasih aja Yeremia 8:10 ini, TB ini. Begini Bang Joseph, saya kasih masukan ya Bang Joseph dengan kaum muslimin yang ada di bawah. Jangan mau pusing hanya karena manusia Edis itu orangnya stres. Anggap saja orangnya stres, orang gila. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan seperti itu? Orang Kristen juga yang mengatakan, ada di VT saya. Sudah ada 3 Kristen yang mengaku bahwa Edis itu adalah orang yang putus asa. Pertama, Edis itu adalah sampah bagi Kristen. Saya ada buktinya kok. Pengakuan daripada Kristen-Kristen tentang Edis. Jadi jangan mau ikutan bodoh hanya karena Edis. Jangan mau ketularan bodoh hanya karena Edis. Gitu Pak. Kita nggak ketularan bodoh, cuma untuk menghajarnya seperti itu. Kena pelanggaran Ustadz Felix. Begini, Bang Joseph nanti ngomongnya agak dikontrol ya, karena takut hilang. Nah, Bang Zuma juga hilang. Bang Zuma juga hilang. Ustadz Felix, Bang Zuma hilang itu. Bahaya soalnya. Kena pelanggaran tadi Bang Zuma. Iya kayaknya. Ustadz Felix kena pelanggaran. Makanya kalau untuk melawan mereka itu hanya ini dia cukup. Gak usah pakai data lain. Jelaskan ini. Ini jelas. Maju kena, mundur kena. Mereka kita tanya dulu. Yeremia ini nabi apa rasul? Kalau dibilangnya nabi, kita jelaskan. Kalau dibilangnya rasul pun kita jelaskan. Kita baca, kita tambahkan saja. Sebab itu aku Nabi Yeremia, atau sebab itu aku Rasul Yeremia. Kan kena kan? Akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Berarti Nabi mereka ini sifatnya jahat dan penipu betul. Jelas. Mereka tidak bisa membantah ini. Jelaskan ini apa? Tidak bisa. Diimani salah, nggak diimani pengkhianat. Karena Bible sendiri. Seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bangkit lagi aku. Saya lebih hebat daripada Yesus. Yesus bangkit hari ketiga. Saya bangkit hanya Lanjut Bang Joseph, lanjut. Tapi sedikit ini ya, seperti yang seringkali disarankan oleh guru-guru kita, gurunda-gurunda kita gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita lebih meramaikan komal-komal muslim. Karena apa? Target dan sasaran mereka itu bukan untuk mendengarkan jawaban dan juga mendengarkan satu kebenaran. Tetapi hampir semuanya tujuan mereka adalah untuk memframing tentang Islam itu sendiri. Maka alangkah lebih baiknya seperti yang dinyatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim baris yang keempat, itu dikatakan di situ Zuka fa in kana za syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana za khairin faqarinhu tahtadi. Apabila kalian mendapatkan suatu perkumpulan, satu komunitas, satu komal, di mana komal tersebut banyak mudaratnya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak buruknya, maka fajanibhu sur'atan, segeralah berpaling, segeralah menghindar, segeralah jauhi. Tapi sebaliknya, fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Tapi ketika perkumpulan tersebut, komunitas itu, komal itu memberikan kajian-kajian dan keilmuan yang mengedukasi, yang bisa menambah wawasan dan pemikiran kita lebih luas dan lebih baik, dengan mendengarkan tausiah dan kajian dari guru-guru kita tersebut, faqarinhu, berbaurlah, dekatilah, bersatulah. Tadi mudah-mudahan itu akan menjadi solusi, akan menjadi petunjuk buat kita dari berbagai macam persoalan.
permasalahan, termasuk juga pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui. Maka dari itu kita lebih baik ramaikan komal-komal muslim, apalagi kita sudah tahu apa tujuan mereka tersebut. Itulah buat teman-teman dan sobat-sobat ikhwan fillah, dan kita dengarkan dari kajian-kajian guru ini. Ustaz izin sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan saudara lain semuanya, saya minta izin, saya Mr. Joker minta izin mau sholat zuhur dulu ya. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Edis, naiklah Edis. Naik Edis. Nggak usah sama Bang Suma, sama kami aja ini. Kalau kamu datang di sini kita jabanin Edis. Tapi kalau saya yang berkunjung ke kamu nggak bakalan. Kamu cari uang, cari koin. Ya, buktikan di atas sini kalau memang kau berkualitas, punya ilmu. Kenapa itu Bunda? Naik turun. Terpental dia, Ustaz. Waduh. Kepental. Jadi memang Ustadz Miftah, inti permasalahannya ya, ketika Roh Kudus mereka tidak diaktifkan atau akal pikiran itu atau hati mereka dinonaktifkan ya, itu permasalahan paling utama ya Ustaz. Nah, betul. Roh Kudus diaktifkan. Ustaz. Gini Ustaz, dulu ketika aku masih oten ya, kata-kata kayak gitu tuh sakit loh hatiku. Sekarang kok ketawa. Pertama kan sudah jelas tadi dijelaskan Ustadz Miftah. Pertama gini Bang Jay, apakah mereka ketika mereka dikatakan sumum bukmum umum paum layar jiun, mereka buisu tuli seperti apa yang kita bayangkan? Tidak, tadi kan sudah dijelaskan Ustadz Miftah. Nah, korelasinya ada dalam ayat yang saya bacakan pertama tadi, lahum qulubul yafqahuna biha, dikasih hati tapi hatinya dinonaktifkan. Yang kedua, ya, mereka diberikan penglihatan atau mata tapi tidak digunakan untuk melihat dengan baik. Diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan yang betul. Nah, itu maksudnya. Berarti Roh Kudusnya hilang atau tidak aktif ini, Bang Jay? Lobet. Ini berarti oten-oten ini ibaratkan HP yang lobet, jadi tidak bisa digunakan sama sekali ya Bang Jay? Iya, udah. Ya karena akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Yang ada di dalam otaknya itu isinya belekutak, bukan akal yang sehat. Apa belekutak itu? Ada lagi ini. Nah, Ari berarti tidak diberi perlindungan Roh Kudus, berarti tidak mengerti belekutak. Berantakan maksudnya berantakan. Ya seperti yang tadi siapa tamu di ya? awal Selamat kita siang. Oh ya ada tamu, silakan lanjut. Selamat siang Kak Tri. Tri apa ini? Halo. Kabur. Kenapa ya dari tadi Oten mau ditanya kok kabur lagi. Padahal kan baru Senin kan, kemarin dia udah belanja Roh Kudus kan ya di gereja. Kok kayak gitu? Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan baik supaya bisa mengedukasi ya. Tapi kalau misalkan tidak mau berdiskusi karena naiknya aja sudah gemetaran, silakan kalian bertanya sepuasnya ya. Karena gini Akhi, mereka itu jangankan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bertanya aja mereka sudah bingung, sudah bulet gitu kan. Nah ini ada siliping penghujat bukan yang dikatakan Bang Zuma. Suruh aja naik Ustadz Miftah. Yang penting intinya kalau diskusi dengan Oten. Makanya kalau saya diskusi, mengawali diskusi, pertama aktifkan dulu akalnya. Itu satu. Yang kedua harus jujur. Kalau ada data katakan ada, sampaikan secara eksplisit. Kalau nggak ada jangan mutar sana mutar sini cari pembenaran supaya
diskusinya edukasi. Nah, kebanyakan oten itu ketika diketanyakan sesuatu yang jelas tidak ada, itu dicari-carilah pembenaran walaupun nggak nyambung. Kalau itu apa ya, baling bambu. Udah ketika kemudian dalam Al-Quran jawab tidak ada dalam Al-Quran, namun kemudian itu dijelaskan dalam hadis. Kan jujur itu namanya. Oten ditanya tentang nubuatan A, ya dijawabnya nubuatan B, kan nggak nyambung itu. Yaitu, akhi, seperti yang tadi saya katakan, gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan, rusak semua rumus-rumus keilmuan, gitu kan? Termasuk juga tentang tanya jawab itu. Tatanan-tatanan bahasa mereka rusak karena doktrin dan dogma, itu kan? Maka kewajiban kita yang memiliki kesempatan, memiliki disiplin keilmuan, berkewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa, gitu ya. Dimana jelas ajaz kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Cuman gara-gara konsep ketuhanan, konsep pokoknya Yesus Tuhan rusak. Rumus bahasa Indonesia itu rusak. Di mana Esa yang artinya tunggal, di mana Esa yang artinya satu diganti menjadi kesatuan. Yang seharusnya bahwasanya adalah ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang Maha Eka. Ini jadi rusak gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan. Udah ku bilang. Saya juga ini mau zuhur dulu ya. Saya ini Silahkan kawan-kawan Kristen di bawah itu jangan ngintip-ngintip aja gitu loh, bintitan nanti kalian. Naik aja nggak apa-apa. Ya, ini kawan-kawan di atas semua, ini adalah akun asli Bang Zuma. Bang Zumanya lagi ibadah sholat zuhur, dan di follow ya kawan-kawan ya, biar kuat, dan jangan lupa di tap layarnya biar kuat komal. Bang susah kali pun ini. Nerim apa sih? Bang Nerim. Susah kali akunnya. Bang Dream selamat siang. Bang Dream selamat siang. Bang Dream monitor, Bang Dream. Pulanglah kau ke pangkuan bapak. Selamat siang Pak Gatan, Pak Gatan selamat siang. Siang, oke. Mohon maaf Pak, Islam atau Kristen? Islam. Oh Islam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Nggak aja, mendengar aja mendengar. Oh iya. Kalau mendengarkan nyimak di bawah aja dulu ya Pak ya, karena 3 ini untuk Kristen ya. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah, nggak ada yang berani di komalku ternyata. Ngeri. Nggak apa-apa, living naik ke atas nggak apa-apa, kan ada. Tapi jangan pakai foto ini ya. Jawa, assalamualaikum salam. Living jangan pakai fotonya itu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Soalnya nggak baik itu. Makanya tadi diturunkan rungkat komalnya kalau pakai foto Mr. Bin. Diskusi santai aja nih Bu. Biar ada edukasinya. Rawan kali. Ya. Multi lagi. Living Muslim, kakak Living Muslim. Oh, living Muslim. Iya. Halo Bang Aldi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya Bang Aldi. Ya. Itu Jay Oten takut sama Bang Zuma. Iya takut. Ada yang mau disampaikan Bang Aldi atau ada yang mau ditanya, silakan. Cuma menyimak saja.
terpencet tadi. Oh iya, kalau kepencet menyimak di bawah dulu ya Bang ya, karena 3 ini untuk Kristen biar kita bisa Oke. lanjutkan edukasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau disampaikan silakan, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau berdoa Ya. untuk para gurunda. Di sini Bang J, teman-teman semuanya ya. Sajian kali ini, hari ini luar biasa loh. Bertanya sepuasnya tanpa ada batasan. Luar biasa loh sajian ini. Itu kenapa sih itu? Saya tanya sama mualaf BT betul itu. Kenapa tinggalkan YYS? Itu apa sih YYS? Nggak ngerti aku. Kak Mel itu apa maksudnya? Ada di situ. Yang mana? Itu loh typing. Saya tanya sama mualaf apa ini? Mana sih tadi? Saya tanya sama mualaf BT betul itu kenapa tinggalkan YYS? Apa maksudnya? Saya tanya. Kenapa tinggalkan Yesus? Bang Pastor ini mualaf. Saya tanya, saya mualaf. Saya mualaf botol itu. Itu kenapa Nggak ngerti ya maksudnya. tinggalkan? Oh, kenapa tinggalkan Yesus? Saya tanya. Oh, mualaf maksudnya botol makin itu aku- kenapa? Siapa yang mualaf botol? Makanya agak-agak Perasaan lain mualaf kira-kira. pinter-pinter dah. Oh, ya, Suruh Bang aja Pastor. naik Bang J, dijambak naik. aja. Tadi Naik, tuh naik. masalahnya nggak bisa dijambang, nggak punya rambut dia bobotak. Tadi udah naik dia itu, tapi nggak ini gitu loh. Ya, tapi jangan Biasanya mudik kalau orang ya. bertanya seperti itu, biasanya ada yang nggak normal di kepalanya itu. Bener. Udah aku naikkan bunda, tapi kok nggak ini, coba lagi. Jadi gini ya, aku bukannya meninggalkan Yesus ya, justru kami itu mengikuti apa yang telah diajarkan Yesus gitu loh. Bukannya kami meninggalkan gitu. Yesus bersunat, saya bersunat. Nah kau nggak bersunat ikut siapa gitu loh. Gitu ya, Yesus menyembah kepada satu Tuhan yang benar, saya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Lah kau udah Yesus, kau ini udah dikorbankan, terus disalib di atas tiang salib, terus kau sembah pula, ya kan nggak ada menyembah korban. Jadi aku nggak meninggalkan Yesus. Dan lagi pula kalau misalkan kau ngomong kayak gitu tadi, aku balik lagi ke Kristen, nggak mungkin bisa gitu loh, karena di Galatia 5 pasal kedua, barang siapa yang menyunatkan kulupmu, maka Yesus Kristus nggak akan berguna bagimu. Nah masalahnya aku nyari kulupku di mana? Aku udah sunat gitu loh, mau ganti kulup apa aku? Paham ya? Nah, kayak gitu maksudku. Jadi nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin itu. Justru Pak Pastor itu tadi, kenapa Pak Pastor kok menuhankan gitu? Apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itulah yang aku nggak ngatain ya. Mungkin aqua gitu aja, yang besar itu yang galon 19 liter. Kalau botol kecil kan ya kecil aja gitu. Mungkin botolnya yang lebih gede gitu kan. Berarti gitu ya. Nah, gitu. Jadi aku nggak meninggalkan. Justru kami mengikuti gitu. Yang sebenarnya, ajaran yang sebenarnya. Gitu Pak Ustadz Felix ya? Gitu ya? Iya betul. Kita konsultasi karena dia soalnya. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda kenapa naik turun? Aku diripot. Kenapa diripot? Aku nggak ngomong apapun tadi. Aduh. Dia tahu kalau kau guru ngajiku, jadi kau diripot aja lah gitu. Lebih ini ya namanya pisir sih, yang penting dijaga ini ke depan. Santuy teman-teman. Ikra udah berapa? Udah Ikra 6. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana. 8. Kenapa diripot? Jangan ngeripot atuh bager. Soleha soleh. Selamat siang Bang Jangan ya. Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Ya untuk sampaikan buat itu Bunda Neng supaya ngaji dulu biar nggak ditendang-tendang dulu. Kalau dia ngaji kayaknya Lagi mati lampu bang. Saya lagi mati lampu. Pemadaman global ini. Ya, seperti mati lampu ya sayang. biar nggak direpot. Nanti ya kalau sudah insya Allah ngaji. Siap. Mohon diturunkan. Ada lagi Pak Haikal? Ya mau jauh. Udah gitu aja mohon diturunkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pastor.
Pak Pastor, selamat siang Pak Pastor. Mana orang ini? Halo Pak Pastor. Halo. Ini yang nanya dari tadi. Iya. Asli nggak sih? Bentar. Lihat dulu. Kayak mana cara ngeliatnya? Kok nggak bisa lihat aku? Siapa namanya nih? John. Bang Zek ada pastor tapi nggak ada pengikutnya. Gila. Agak aku lihat itunya. Pastor tapi nggak ada ngaku kau ya. Mati meja. Ya. Kabur pula. Oceng ini. Hancur. Halo Bang tanpa ini. Tanpa nama, Bang tanpa nama. Selamat siang. Iya. Ya, Kristen atau Islam Bapak? Belum tahu. Belum tahu. Kenapa belum tahu? Kok nggak pede? Nggak ada pedomannya ya. Abang Kristen atau Islam Bang? Belum tahu katanya. Oke. Berarti ateis ya? Hah? Kabur pula dia. Kok pada begitu semua tamu mojai nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada turun, naik turun? Nggak tahu. Mel, itu dencir ya? Oke, selamat siang Pak Dencir. Pak Dencir, selamat siang. Gimana caranya Bunda? Pak Dencir, monitor. Udah duduk belum sih host? Udah. Pak Dencir. Pak Dencir, selamat siang. Nggak ada suaranya. Pak Dencir. Panggilan ketiga Pak Dencir. Kalau nggak ada turunin aja lah. Turunin aja ya. Pak Dencir. Turunin aja. Turunin aja. Nanti pasien selanjutnya. Pasien tamu. Jelas sih pasiennya. Iya, Naik-naik pasienku jadi memang berhala. agak kayak gitu. Iya, memang kayak gitu pasienku. Maaf ya, emang agak-agak gitu. Tapi kenapa yang tadi turun ya? Padahal kita mau dialog tadi yang ateis tadi. Ya ini udah gemeter duluan dia. Pak Dencir jadi gelincir. Dencir lagi aja Jay, jambak biar botak. Nggak ada rambutnya semua ini. Takut kali sama Bang Suma. Kita di sini ndak makan manusia loh. Kakak Blind Spot silahkan naik. Ada es krim katanya. Ada es krim di atas. Silakan kakak, silakan. Mana Blind Spot naik, Blind Spot dia Kristen nih. Blind Spot naik. Iya. Diskusi Jambak, santai Kak, aja. Ada jambak. Bang Zuma di sini nih. Ya jambak kak, jambak. Iya, nggak bisa. Dia itu ini coba nggak bisa dia. Kalian Nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada Roh Kudus kalian. Nggak bisa dia. Nggak apa-apa, kita diskusi santai aja Blind Spot. Host lebih paham kondisi Coten karena host pernah di posisi. Ada Islam yang cerdas, Blind Spot ada banyak, naiklah ke atas. Masalahnya kok nggak Iya, bisa kamu ditarik, bebas kenapa kok nggak bertanya bisa multi? sepuasnya. Multi aja Oh Kak, naik kalau bertanya sepuasnya. itu lo katanya. Bang Jai, kalau- Bang Hah? Jai, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Saya Ustaz. kedengaran nggak? Kedengaran. Kan Saya Ustaz sambil bukan- saya pakai ini. Saya pakai ini, Iya. saya sambil nyetir ini, sambil apa supaya enggak saya ngantuk kan. Itu loh Blind Spot kalau berani tarik ya kok multi lah, nggak bisa multi Multi nggak bisa. multi lah, multi aja nggak bisa, kayak mana itu. Udah naik dia, nah itu dia, nah silakan. Blind Spot, selamat siang gitu Blind lah. Spot. Dia itu nyerocos mulu nih. Biasanya. Nggak Siap-siap apa-apa, ya. nggak Bismillah. Blind Spot, selamat siang Blind Spot. Siap-siap Kak Mel. Kok aku? Selamat siang. Selamat siang. Abang Kristen Protestan kan? Terhitung ya? Yang jangan paling nggak penting, kalau saya paling nggak suka di TikTok ini selalu mempertanyakan ini Kristen Protestan kah, Tritunggal kah? Biar kita tahu Setahu saya, nanti Malah setahu arahnya saya. kemana gitu loh.
dengar. Karena setahu saya, baik mau yang kamu bilang oneness, yang kamu bilang Marsion, yang kamu bilang apa segala macam itu JO. Tetapi ketika kamu bertanya siapa Tuhannya, dia akan menjawab Yesus Tuhanku, kan gitu. Bang J bisa jawab, Bang J? Sama dengan gini, bentar, sama dengan Islam. Seperti di alam barza, ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Siapa Nabi? Maka dia akan menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Kan gitu, di alam barza contohnya. Ini di alam barza. Iya Pak, mau naik diskusi Pak atau gimana ini Pak? Iya, ini kan saya hanya sedikit singgung tentang alam barza. Ya jangan kemana-mana dulu, kita fokus dulu diskusi. Nanti kita masuk ke situ kok kalau kita diskusi. Oke. Jangan masuk framing kejang-kejang, santai aja di sini diskusi santun-santai. Ada yang framing, ini fakta yang disampaikan. Apakah kamu menolak alam barza itu yang mengatakan kalau di dalam iman Islam itu di alam barza itu ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Apa kamu tolak itu? Itu fakta. Kan seperti itu di Pak. alam barza itu orang Islam ditanya nanti ketika di Inanillahi wa Inani Rojin, dia akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Dia akan menjawab ini Muhammad nabiku dan Allah Tuhanku. Dia akan menjawab iya, saya setuju. Siapa yang framing? Tapi kita fokus, Makanya ketika saya lagi berbicara, kamu nggak usah bilang framing. Salahnya apa? Gak ada yang salah. Oke, saya yang salah. Terima kasih. Iya, kamu salah. Itu teman-temannya baru saya naik dia sudah mengakui dia salah. Oke. Oke, jadi sebelum kita diskusi, kita berikan kesempatan kepada host untuk memandu ya diskusi kita, tentunya dengan aturan-aturan. Nah, silakan Bang Jay, aturan-aturan diskusi seperti apa supaya nanti diskusinya edukasi ya, bukan saling menghujat gitu loh. Iya, silakan Bang Jay, kembali kepada host. Ya silakan Bang Blindspot, nanti tentukan temanya apa. Bentar. Aku apa dulu? Aku ini buka dulu datanya supaya aku persiapkan apa yang harus aku bawa. Oke, sebelumnya saya izin sapa tamu baru nih, Bang siapa nih? Bang Cyber King. Selamat siang Bang Cyber King. Bang Cyber King. Iya, selamat siang Pak. Islam atau Kristen? Kristen. Kristen ya Pak ya? Iya Kak, Kristen. Oke, baik. Jadi ada 2 Kristen di atas ya. Silakan gantian, kita berganti-gantian ya. Ini Bang Zuma, Ustadz Miftah sama Bang Novan ini lagi pada away from keyboard. Sorry, ini yang siap berdiskusi ini Ustadz siapa ini? Sorry. Tunggu sebentar, Blaine. Sama Ustadz Felix juga ada, Bang Zuma juga ada. Bang Zuma lagi ibadah, mungkin Bang Zuma monitor sudah monitor kah Bang Zuma? Ya Bang Jay, saya kalau nggak ada yang ngomong saya opening statement aja ya Bang Jay ya. Boleh silakan. Iya gini. Assalamualaikum. Dari teman-teman Kang Dito. Assalamualaikum. Oke lanjut. Ada Kang Dito juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah mirip kayak abang saya ya. Sama saya aja lah. Jamaah. Oke Bang Felix mau bernarasi dulu silahkan. Safadul insyaallah. Oke, saya opening statement dulu ya. Oke, silakan. Ya di sini dengarkan dulu oten-oten sebelum kita diskusi pertama. Ya kalau diskusi dengan kami, ya khusus kepada saya, apalagi Bang Suma dengan Kang Dito dengan teman-teman yang lain. Pertama harus disiplin. Ya yang kedua adalah ya dengan data, tentunya dengan referensi. Ya yang paling mendasar adalah kejujuran. Kalau ditanya A jawabnya A. Kalau ditanyanya ya. Kalau ada data silakan ada, tunjukkan. Kalau nggak ada bilang tidak ada, jujur. Supaya diskusinya enak, edukasi. Ya sama juga dengan kami, ketika ditanya seperti itu kami jujur. Supaya kedepannya diskusinya enak. Yang kedua jangan saling gontok-gontotan, kita diskusinya ganti-gantian ngomong. Ya, gimana Pak? Betul, kalau ya Anda setuju dengan ini silakan Anda ya bernarasi, menyampaikan keimanan apa yang mau dibahas. Silahkan. Atau mungkin bisa pakai timer 3 menit atau nggak usah lah, nggak suka bagusnya TikTok sih, soalnya kalau itu nanti di framing kayak pasar juga, jadi jangan kayak pasar. Oke, silakan siapa yang bernarasi duluan nih? Oke, kalau nggak ada yang berani saya tanya duluan, boleh nggak host? Silakan. Karena nggak berani ngomong saya tanya, nggak mau buka.
Ya, persoalan atau membuka nih. Saya tanya Kamel, dulu Bang Jai. hostnya izin mau sholat zuhur dulu ya, titip. Oke, silakan. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Kita awali karena yang menjadi persoalan adalah ya konsep yang membuat konsep itu rusak adalah kitab yang dianggap suci. Nah, kenapa saya mempersoalkan ini dalam Islam ketika ditanya tentang keabsahan atau ditanya tentang keaslian kitab sucinya? Pertama, ada legitimasi atau pengakuan daripada sang sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh sederhana. Kenapa kami mengatakan kitab Islam itu adalah suci? Karena ada pengakuan daripada Allah. Contohnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itu pengakuan daripada sang sumber. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan ada pengakuan kemudian daripada penyampai firman itu yang dikatakan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di situ dikatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada kitaballa wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara menjadi rujukan. Ya, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Di sini saya bertanya kepada Kristen, ya, sebagaimana apa yang dijelaskan tadi tentang Islam, adakah kemudian pengakuan daripada Yesus atau Allah Bapa tentang keabsahan yang dikatakan kitab Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Efesus, Pambasten dan sebagainya? Monggo dijawab pertanyaan saya. Tentunya dengan dasar atau referensi, Pak. Monggo silakan dijawab. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa bunyinya? Segala tulisan, segala firman yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam iman kekristenan berdasarkan pemberitahuan oleh kitab suci itu sendiri, 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang tertulis dalam kitab suci diilhami oleh Allah, diwahyukan oleh Tuhanku. Gitu Pak, itu jawabannya simpel. Itu jawabannya. Saya menanggapi Pak. Jadi apapun jawaban yang aku kasih berdasarkan dasarnya adalah kitab suci, bukan kitab dongeng. Oke Pak. Berbeda. Oke, Pak. Boleh saya tanggapi Pak? Boleh saya tanggapi Pak? Oke, yang makanya saya tadi dalam opening statement saya mengatakan silahkan menjawab dengan jujur, itu satu. Yang kedua, menjawab sesuai dengan pertanyaan Pak. Jangan ditanyanya A, dijawabnya B. Pertanyaan saya, tunjukkan pengakuan Yesus tentang keabsahan, ya, tentang Bible yang dikatakan Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sama tentang Al-Quran, secara eksplisit dijelaskan. Nahnu nazzalna dzikra, zalikal kitabul, kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan di situ, ya, ada objeknya itu Al-Quran. Nah, yang saya minta pengakuan Yesus tentang ya Bible yang dikatakan Yohanes, Markus, Lukas, Sasil. Itu. Sudah Pak? Nah, kalau di situ dikatakan firman, nah boleh jadi Al-Quran juga masuk Pak, karena Al-Quran juga firman, tidak merujuk secara eksplisit merujuk kepada Bible yang dikatakan Yohanes, Markus. Itulah Pak. Baik, sudah Pak? Yang dirujuk jelas di situ adalah ini seluruh 66 kitab. Itu yang dirujuk di situ. Yang dimaksud di situ segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu merujuk kepada 66 kitab, enggak termasuk Al-Qur'an. Nah, adapun ayat yang kamu bawa tadi itu, ketika kamu katakan yang memvalidasi itu, yang mengatakan itu adalah Tuhanmu di situ berbicara dengan siapa? Apakah dia berbicara langsung kepada yang diilhami itu atau harus melalui perantara? Itu yang perlu kamu jawab. Atau turunnya kitab suci itu. Pak, saya potong dulu Pak ya. Saya potong dulu. Saya tanggapi. Gak boleh kayak gitu dong, bro. Saya potong dulu Pak. Saya masih berbicara. Ketika saya masih berbicara, tolong jangan dipotong. Kalau saya sudah selesai, boleh Bapak tanggapi, oke? Oke, lanjut. Makanya saya tanyakan itu awal itu. Masalahnya Pak, jawaban Anda tidak nyambung Pak. Naik tadi, saya selalu bertanya, adakah yang punya ilmu di situ berbicara tentang tidak nyambung ketika Pak. saya lagi berbicara nggak boleh dipotong. Itu berbicara Silakan Bang Blind, silakan. Nah, gitu dong. Makanya sebelum aku naik tadi, adakah yang punya ilmu? Berarti ilmu itu mencakup semua. Adab Anda di situ, etika Anda itu sudah mencakup semuanya. Nggak usah kok ngatur-ngatur sama Islam ya. Kami tidak tahu sebenarnya. Makanya saya persilakan blind spot untuk melanjutkan. Silakan. Terima kasih. Makanya itu ketika kamu katakan
oh ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku menurunkan kitab. Nah, ketika kalimat itu ada, kalimat itu yang kamu bacakan tadi itu, yang pertama yang perlu kamu pertanyakan, apakah itu Tuhanmu di situ, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada penulis, atau B, atau masih melalui Jibril yang kamu sebut Rohul Qudus di situ, atau langsung kepada yang menulis ini, atau misalnya gini, dari Muhammad dari fokus sama pertanyaan saya Pak, fokus sama pertanyaan saya Pak. Jangan dipotong Pak, jangan dipotong. Iya, saya ini saya berhak koreksi data yang kamu Pak. sampaikan. Pak, saya memotongnya, saya berhak memotongnya karena Anda menjawabnya. Ini diskusi atau gimana nih Pak? Ustadz Felix nggak apa-apa. Ini Gurunda Bang Zuma sudah standby ya. Jangan sudah standby Bang Felix. Kalem, tenang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah. Assalamualaikum. Oke, sekarang ada Ustadz Anda di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Dinda. Baik. Yang perlu kamu cari tahu di situ turunnya surat yang kamu baca tadi itu. Asbabun nusul dari surat yang kamu baca itu. Yang perlu kamu tahu itu kenapa turun. Bentar dulu Pak. Saya bernarasi nanti Bapak tanggapi Bro Iya, Felix. kasihan kalau dioper kepada Bang Suma. Kasihan kalau dioper sama Bang Suma, sementara Anda sendiri menjawab pertanyaan saya mutar-mutar. Betul. Fokus sama pertanyaan saya. Enggak apa-apa. Karena di sini saya memang bukan untuk memuaskan kamu. Kepada Bang Suma, ketika pertanyaan saya saja, kamu tidak bisa menjawabnya secara detail. Pertanyaan saya kan tadi sudah mengasihkan analogi, ya, pengakuan kepada Allah tentang Al-Quran, bahkan pengakuan daripada Rasulullah sebagai penyampai firman, itu kan secara eksplisit Pak. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada kitaballah wa sunnati fil Qur'an wa sunnati. Eksplisit itu telah aku tinggalkan kepada kalian dua kitab suci, Al-Quran dan hadis sebagai rujukan, dan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya maka tidak akan pernah tersesat. Itu pengakuan daripada penyampai firman. Adapun sebagai penyampaian atau legitimasi daripada sang sumber, di situ inna nahnu nazzalna dzikra. Yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami yang menurunkan Al-Quran dan tidak dalamnya ada kata kami di situ merujuk kepada Allah. Dipertanyakan lagi apa makna kata kami? Itu makna kata kami. Sekali saya menjawab pertanyaan Anda melalui siapa? Ketika Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran, itu maknanya adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran, dia melibatkan makhluknya, yaitu malaikat Jibril. Karena apa? Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa didengarkan suaranya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Yohanes 5:26. Akulah yang bersaksi tentang aku yang mengutus kamu, dan aku yang bersaksi tentang kamu, ya. Dan suaranya tidak bisa didengar dan rupanya tidak bisa dilihat. Itu terkorelasi tentang itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an itu lewat perantara malaikat Jibril? Karena apa? Itu tadi. Makanya jawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Pengakuan daripada Yesus sendiri atau Allah Bapa tentang keabsahan, kitab yang kalian katakan Yohanes, Lukas, ya, Matius, Efesus, sebagaimana tadi ada penyebutan Al-Quran dan di Al-Quran. Nah, kalau Anda merujuk hanya kepada setiap firman yang itu sudah dituliskan itu, ya, firman itu banyak, maknanya luas. Maknanya luas, bisa saja merujuk kepada firman-firman lain, kitab-kitab lain. Tidak secara eksplisit disampaikan di situ bahwasanya saya turunkan kitab yang dinamakan Bibel, Yohanes, Lukas, Pambasten. Yang saya minta itu Pak. Itulah Pak, jawab. Pambasten. Sudah Bro? Silakan dilanjut Abang Kusuma. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat Felix. Kepanjangan, betul kepanjangan. Makanya itu giliran aku. Kita eskak aja langsung ini ya. Boleh ya? Silakan manusia bawah. Langsung tanggapi gitu. Enggak, silakan Anda bernarasi kosong dulu, nanti saya akan skak langsung. Iya. Makanya ketika saya bawakan apapun ayat yang aku kasih, setiap pertanyaanmu itu kalau saya menjawab kamu dengan Alkitab atau dengan ayat kitab suci, itu kamu nggak perlu ini bilang harus secara eksplisit pengakuan Allah Bapa atau pengakuan Yesus Kristus bahwa dia mengatakan ini aku turunkan demikian. Nggak harus, karena turunnya kitab suci itu bukan seperti langsung menjadi buku
Atau ini bukan seperti ini yang kamu narasikan itu gitu loh. Tetapi turunnya kitab suci itu berdasarkan runtutan dari, kalau dalam kekristenan percaya bahwa turunnya kitab suci itu melalui ilham Roh Kudus. Dari Roh Kudus, Allah Bapa, Roh Kudus kepada para penulis sehingga menghasilkan tulisan-tulisan yang bijaksana. Makanya disebut dalam ini 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang difirmankan oleh Allah baik untuk menyatakan kesalahan, menegur, mendidik orang dalam kebenaran. Itu ayat yang aku bawakan. Lalu berdasarkan narasi kamu itu yang aku pertanyakan, apakah turunnya kitab sucimu itu, ayat yang kamu bawakan itu, turunnya itu Tuhanmu berbicara langsung kepada penulis atau yang disebut sahabat bagindamu, atau B, dari Allah, Jibril, Muhammad, sahabat-sahabatnya menulis. Itu yang aku tanyakan kepada kamu. Itu yang perlu kamu jawab. Tetapi kalau kamu mengatakan itu bukan Allah langsung yang ini yang mengatakan kepada penulis, berarti itu yang namanya itu bisa aja salah karena itu dari pihak pertama, kedua, ketiga, keempat gitu loh. Itu perlu kamu catat di situ. Itu kekeliruan kamu di situ gitu loh. Boleh ya? Saya belum selesai, Bro. Saya belum selesai. Kepanjangan mau muntah dengarnya. Boleh saya? Oke. Oh, silakan muntah aja Pak, enggak apa-apa. Kalau baik, dengarkan baik-baik. Nanti kasihan nanti mabuk nanti kalau enggak dimuntahin. Dengarkan saya. Oke, silakan. Bible Anda itu muncul nanti ditulis tahun 50 Masehi setelah 20 tahun Yesus terangkat ke langit. Kata Yesus gini, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Amin. Sabar. Semua kitab Anda gugur seketika. Sabar, ya sabar. Semua kitab Anda gugur seketika. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha, akar kata ilham disebut. Di Bible Anda cari sampai 2 jam sebelum kiamat, Anda tidak akan pernah menemukan kata ilham di dalam original teks. Tidak ada kata ilham itu. Itu bullshit, itu penipuan lembaga Bible Indonesia. Itu hanya curian. Boleh Anda tertawa, tapi tugas Anda nanti tunjukkan original teks kata ilham di dalam kitab saudara. Nah, skaknya di sini. Ketika Anda mengatakan bahwa di dalam surat Paulus kepada anak angkatnya Timotius, 2 Timotius 3 nomor 16, di situ dia mengarang cerita segala tulisan yang diilhamkan. Satu, kata ilham itu curian, kata Allah juga itu curian. Nah, di sini Anda coba renungkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ingat, Paulus mengaku tidak menerima firman dari Allah, tetapi menerima firman dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Bertentangan dengan 2 Timotius 3 nomor 16. Kalau di dalam 2 Yohanes 3:16 tulisan diilhamkan oleh Allah, sedangkan Paulus mengaku dia menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan kata ilham dalam original teks kitab saudara. Jangan nipu-nipu. Silakan. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Dia meminta aku tunjukkan kata ilham. Kalau dia meminta aku kata ilham di dalam teks Yunaninya, jelas kalau minta kata ilham itu nggak ada. Tetapi kalau kamu minta sinonim dari kata ilham ini diterjemahkan dari kata apa, itu baru ada, itu baru tepat pertanyaan. Silakan Anda tunjukkan kata ilham, jadi nggak ada. Tolong Bu. Jadi tidak ada kata ilham. Diam dulu. Jadi tidak ada kata ilham. Tolong dulu. Kata ilham itu kata apa sih? Ilham itu dengar dulu. Ilham itu A bahasa Indonesia, B bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Silakan tunjukkan kalau itu bahasa Arab. Oke, saya tunjukkan ayatnya tadi. Saya sudah jelaskan kepada. Silakan tunjukkan kalau itu bahasa Arab. Saya jelaskan kepada saudara. Kata ilham berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata alham. Tunjukkan. Saya nggak minta kamu bercerita. Saya nggak minta kamu bernarasi. Tunjukkan. Satu-satu blind. Saya minta kamu perlihatkan. Oke? Kata ilham
berasal dari akar kata alham dalam bahasa Arab. Saya sudah buktikan itu. Dalam ayat suci Al-Quran dikatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, sekarang kau tunjukkan kepada saya kata ilham di dalam original teks kitabmu. Mencret. Silakan. Saya nggak minta kamu menarasikan. Saya minta Anda menunjukkan kata ilham di dalam original teks. Bahwa Silakan. kata ilham itu adalah bahasa Saya Arab. minta Itu yang aku dulu minta. Saya nggak minta original kamu teks ini. kata ilham itu di berasal dalam dari kata bahasa alham. original Saya teks nggak minta kitab kamu. saudara. Hei, terlalu jauh Anda mencari akar kata bahasa dari bahasa Arab Bentar Al-Quran dulu. itu. Saya minta Saya nggak minta dalilnya kamu secara etimologi original bahasa. teks kata Anda. Silakan. Iya nggak apa-apa. Mute aja. Anda tunjukkan original teks kata ilham yang Anda rampok dari Al-Quran. Silakan. Saya masih minta kamu ketika kamu katakan Silakan. tadi kata ilham berasal dari kata alham. Saya nggak minta kamu secara etimologi bahasa, tetapi yang aku minta adalah perlihatkan. Jangan perlihatkan Anda bisa cuma bedakan, bisa perlihatkan menipu. dengan ini. Silakan kau benarasikan. Jangan Anda saya nggak hanya bisa saya nggak minta menipu. kamu sebutkan, tetapi yang aku minta perlihatkan datamu, tolong tunjukkan perlihatkan kepada dasar kami yang kamu sampaikan tadi itu. Yang aku kata minta ilham di dalam bahasa Yunani. Silakan perlihatkan yang kamu sebutkan orang tadi bahwa itu Kristen di adalah bahasa Indonesia Arab. mencoba untuk menipu menggunakan kata ilham agar dianggap bahwa karangan-karangan oleh pewarta surat kabar dari barat itu diakui sebagai firman Tuhan. Sekarang tunjukkan kepada saya. Saya tidak akan bergerak dari sini kalau Anda tidak menunjukkan original teks kata ilham di dalam bahasa Yunani. Silakan. Mute. Abang Blind Spot, mohon maaf, bisa menunjukkan Tolong atau jangan di-mute tidak, ya. atau sudah ampun? Silahkan ditunjukkan. Sudah saya besarkan. Tolong Anda. jangan di mute ya, karena Enggak, berdasarkan silakan pengakuan ditunjukkan. dia, Ya, bro, tunjukkan ya. berdasarkan pengakuan dia tadi, kata ilham itu asalnya itu dari bahasa Arab. Nah sekarang yang aku minta, tunjukkan kepada saya, tunjukkan berarti perlihatkan kepada saya bahwa memang kata ilham itu adalah bahasa Arab. Itu yang aku minta. Tetapi Saya kalau dia sudah mintakan menunjukkan, itu hanyalah klaim saudara. kosong. Perlihatkan, tunjukkan di sini, tunjukkan di sini. Oke, saya sudah menunjukkan kepada saudara bahwa nanti saya transfer. Sudah kutanya tadi. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya kata ilham di dalam original teks kitab saudara. Silakan. Silakan. Sudah ya, nggak bisa ditunjukkan kalau memang kata ilham itu silakan Anda tunjukkan dulu. Oke, kata ilham itu berasal dari teks Yunani ya. Yang disebut bentar dulu. Mana tunjukkan ke saya. Oke. Tunjukkan ke saya. Oke, aku tunjukkan. Ya, Aku tunjukkan. Silakan. Bentar, iya aku tunjukkan. Silakan. Ini asalnya dari ilham ini. Di mana itu kata ilham berasal dari Yunani? Bentar. Ya, silakan. Inspiration. Ini. Mati ya. Ini aku perlihatkan ini. Asal Ya. katanya itu dari mana? Di sini kau bisa lihat? Ya. Oke. Ini adalah inspiration. Mana? Inspirasi dalam bahasa Indonesia apa? Yaitu ilham. Ilham itu inspirasi adalah inspirasi adalah Inspirasi. Sabar. Inspirasi adalah jangan sempit. Jangan kau nipu-nipu di sini. Inspirasi saya adalah menipu di sini. Justru kau di sini yang melakukan inspirasi penipuan. adalah Sekarang saya sudah tunjukkan kepada kamu. Inspirasi Sekarang itu apa? giliran kamu. Inspirasi giliran kamu itu apa? tunjukkan Inspirasi kepada itu apa? Inspirasi itu apa? Ayo. Giliran kamu sekarang. Inspirasi dalam bahasa Giliran Indonesia kamu itu apa sekarang artinya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ilham inspirasi, itu bahasa Arab. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu apa? Itu ilham. Dari mana ilham itu bahasa Arab? Yang kau pakai bahasa Quran jangan. Kau pakai bahasa Indonesia. Kamu pakai bahasa Indonesia. Inspirasi adalah adalah ilham. Ilham.
Jangan kau masuk ke dalam bahasa Quran. Loh, Jangan. kau gimana sih? Kau menolak. Jangan masuk ke dalam bahasa Kau Quran, tunjukkan kepada jangan. saya. Kau Inspirasi tunjukkan kepada itu saya. apa? Hei, Loh, bahasa apakah- Indonesianya saya apakah minta. kamu menolak? Apakah kamu Bahasa menolak inspirasi itu ilham? Indonesianya yang saya Sekarang minta, bukan pertanyaan bahasa saya Arabnya. kepada kamu, apakah kamu menolak inspirasi itu adalah ilham? Gitu? Saudara, saya minta Kalem. bahasa Indonesia dari kata Kalem, inspirasi Abang itu Dah. apa? Kalem. Hei, Jadi apakah saya minta inspirasi itu kamu menolak bahwa itu adalah inspirasi ilham? dalam bahasa Indonesia itu apa? Ilham. Iya. Ilham itu berasal dari bahasa Quran. Jangan ke bawah itu. Bahasa Indonesia yang Makanya saya minta kamu, kalau memang itu ilham itu adalah bahasa Arab, kau tunjukkan kepada saya, tunjukkan datanya kepada saya, itu yang aku minta. Saya sudah menunjukkan kepada kamu tadi, kalau memang ilham itu dari bahasa Theopneus tadi. Makanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, inspirasi. Diterjemahkan ke dalam inspirasi bahasa Indonesianya apa? Bentar dulu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu ini salah satunya itu ini alhama. Alham. Itu pintar. Ke dalam bahasa Itu Indonesia, pintar. ke dalam bahasa Indonesia Itu itu, pintar. ilham. Oke? Yang saya tanya samamu, bahasa katanya itu adalah inspirasi, bahasa Indonesianya apa? Ayo. Ilham. Ilham itu bahasa Arab. Loh, kok kamu bahasa Arab? Terus iya kalau dong. sekarang tunjukkan kepada saya kalau ilham itu bahasa Arab. Oke, saya tunjukkan sama Anda ya, boleh. Silakan. Saya buka kamera. Ya, itu aja dari tadi, Kak. Iya, supaya jangan nipu-nipu lagi Kristen Ya, ini. ya, gitu aja kok. Kan, nipu orang, sukanya ya namanya juga oten. Otak tenang kan gitu. Oten kan otak tenang. Nih. Itu astaga, malah dia tunjukkan kepada aku Wikipedia, yuk. Kata ilham berasal dari bahasa Arab. Tuh. Saya tolak datanya itu, bro. Yaitu akar kata alham. Saya astaga, malah itu dia tunjukkan kepada saya dari AI. Lalu saya mau menunjukkan apa samamu? Loh, kamu harus menunjukkan dalam kamus. Kamus apa? Ya Kamus coba bahasa kau Arab. tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Oke, Dalam aku tunjukkan kamus lagi bahasa tadi ya. Yunani ada kata ilham. Silakan. Aku tunjukkan lagi ya. Asal kata ini ilham itu dari ini. Enggak, dalam bahasa Yunani dong. Kan dalam bahasa Yunani. Nah sekarang Ya, saya tunjukkan kepadamu dalam bahasa Al-Quran kata ilham. Nanti saya minta original teks kitabmu kata ilham. Ya. Ini, baca nih. Theopneustos. Ya, itu apa? Ini apa? Kamu materi apa itu yang kau tunjukkan? Kau materi apa itu? Kau menunjukkan itu Materi yang aku Alkitab tunjukkan sabda. Hei, itu bukan sabda, Alkitab ini bukan sabda, bro. Ini bukan Itu sabda, ini Alkitab bukan sabda. Dan ini aplikasi ini terpercaya. Sekarang yang saya minta kepada aplikasi kamu, yang aku kasih ini adalah terpercaya. Saudara, Aplikasi yang aku berikan kau mundurkan kepada kamu filenya, ini terpercaya. Kau mundurkan ini. Ini Nah, Bible makanya yang itu kau kalau tunjukkan ini diterjemahkan Bible. ke dalam bahasa Inggris ini. Yang kau tunjukkan ini Bible, keterangan Bible yang kau tunjukkan. Loh, jelas. Makanya tuh ini keterangan Bible. Sekarang? Nggak Ini apa-apa. keterangan Bible. Iya, Justru iya. Biblemu Nggak usah ini kegedean. yang Santai harus aja. kemudian menjelaskan ke kita bahwa memang ada santai. kata ilham di dalam original teksmu. Santai. Loh, jelas ini kan dari original teks ini. Iya, original teks yang ada keterangan Biblemu itu keterangan Bible. Kata ilham dalam bahasa Yunani. Kalau kamu memang mau bukan, lihat bukan nih. katanya itu bukan Ini Al-Quran, Ini Al-Quran. Oke. Asyam ayat 8 nih. Kata ilham nih. Ini kata ilham. Tuh, kata ilham. Coba Mana? kau tunjukkan ke dalam bahasa Yunani di kitabmu kata ilham. Coba ini. Itu Ini kata ilham. alhama itu bukan ilham. Tadi saya saya sudah tunjukkan kepadamu. Hanya asal. Saya sudah menunjukkan kepadamu. Tahu asal enggak? Tahu asal enggak? Iya. Dari mana makanya saya diterjemahkan? tanya. Itu asal. Kalau asal itu berarti dari mana diterjemahkan itu gitu loh. Itu asal. Oke, baik. Nah, Jadi sedangkan kata aku yang aku jadi bawakan kata ini, ilham itu asalnya ini dari mana? Berasal dari kata dalam bahasa Inggrisnya itu dalam bahasa Yunaninya itu Theopneustos. Ya, Itu artinya bahasa Yunaninya. Kalau di bahasa dalam Indonesianya apa? Inggrisnya itu inspirasi. Inspirasi masuk ke dalam bahasa Indonesia apa? Terus kalau inspirasi masuk ke dalam bahasa Indonesia kalau apa? Ke dalam bahasa Indonesia itu bisa dorongan, itu bisa macam gitu. Tetapi itu juga bisa ilham. Saudara-saudara. Bentar dulu. Sudah terjawab. Begitu kayak dari tadi.
Coba dari tadi kau itu bunyinya gini, dengar. Segala Saya belum tulisan, selesai. iya, Saya belum selesai. saya jelaskan. Giliran saya sekarang. Oke? Bentar, saya belum selesai. 2 Timotius 3 nomor 16, sekiranya lembaga Bible Indonesia tidak menipu, tidak menyesatkan orang Kristen, maka bunyinya Sabar begini. dulu. Segala Sudah. tulisan yang didorong dewa memang bermanfaat untuk mengajar. Sudah selesai? Oke? Sudah Oke? selesai? Oke Sudah ya? selesai? Kamu Sudah sudah selesai? akui? Kamu sudah akui? Sudah selesai? Kamu sudah akui? Loh, bahwa saya itu memberikan adalah informasi penyesatan. tadi. Saya Itu memberi penyesatan. informasi bahwa Itu kata ilham itu penyesatan. atau teuknestos itu ini artinya itu banyak. Ya, artinya dorongan, ide, gagasan. Makanya Ide, gagasan. aku memberikanmu. Bisa Tapi ilham. jangan kau menyentuh Ilham. esensi bahasa Quran, jangan. emang bahasa Quran apa? Ilham itu bahasa Quran. 10 detik izin. Ya, silakan. Abang, Bunda. Silakan. Mohon izin nih. Malu dia, teman-teman. Bukan ini bukan malu, Bro. Ini justru di sini Bro, menunjukkan kualitasmu di sini bukan apa-apa. Kamu agama penipuan. Kau mempertahankan agamamu yang cuma bisa nipu. Loh, justru di sini yang kamu lakukan penipuan, Bro. Loh, mana ada kata ilham di dalam original teks kitabmu? Lo apa? Ilham, kalau kamu minta ilham, kata ilham saudara, dalam jangan kau original ajari teks, saya dalam bahasa Bible. Yunani, memang bahasa nggak ada. Yunaninya Itu bahasa Indonesia. theopnestos. Theopnestos dalam bahasa Inggris itu adalah inspirasi. Inspirasi dalam bahasa Indonesia itu adalah dorongan atau gagasan atau hayalan. Jangan kau lawan saya selesai. dengan datamu. Udah selesai? Silakan kau bantah. Sekarang Betul ilham tidak? itu dalam Betul ilham itu tidak? dalam bahasa Dengar. dalam bahasa Betul Indonesia apa? tidak di dalam original teks kitabmu itu theopnestos, dalam bahasa Inggris disebut inspirasi, dan dalam bahasa Indonesia itu adalah khayalan. Betul nggak? Betul tidak? Hai, manrasai generasi. Ilham itu artinya apa, Bro? Jangan kau bawa dalam bahasa Quran, jangan. Cukup ke Ilham bahasa itu Yunani artinya kitabmu. apa, Bro? Bahasa kitabmu kau pakai. Yang aku tanya ke kamu Theopnestos. sekarang kau jawab. Yang aku Theopnestos, minta tadi, jangan kau pertama bawa yang bahasa aku minta, Quran. tunjukkan kepada saya Karena kalau Anda bahwa memang menggunakan kata ilham, berasal itu dari bahasa seakan-akan Arab. kitabmu adalah ilham dari Allah. Jangan. Di dalam 2 Timotius 3 itu bunyinya segala sesuatu yang menjadi dorongan atau hayalan sang dewa itu baik untuk mengajar. Itu dalilnya. Lagian juga Paulus mengakui dengan mulutnya sendiri di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul. Jadi percuma kau mengutip kata Al-Quran di dalam Bible. Paulus sendiri mengaku kalau tulisannya itu bukan firman Tuhan, tapi firman orang stupid. Paham? Lihat ini, Bro. Apa lagi? Ilham itu? Tidak ada kata ilham di sini, di dalam Bible nggak ada. Apapun definisi ilham itu, dengar. Apapun definisi apakah ilham. Inspirasi adalah ilham? Apakah inspirasi adalah ilham? Apapun definisi ilham, itu akarnya ke Allah. Itu akarnya ke Allah. Pasti itu. Pasti akarnya ke Allah. Coba kau tunjukkan yang tadi. Ilham adalah, coba kau tunjukkan. Coba kamu tunjukkan yang tadi. Coba kau tunjukkan. Saya sudah tunjukin. Sekarang silakan kau tunjukkan lagi. Saya nggak mau ulang. Kecuali ketika saya berbicara. Diterangkan ilham adalah pengetahuan yang menjadi inspirasi yang berasal dari Allah. Malu kan? Malu. Salah. Berani kau tunjukkan. Salah. Berani kau tunjukkan. Ilham itu adalah inspirasi atau pengetahuan. Bentar, saya ulangi lagi. Inspirasi itu bukan inspirasi itu bukan pengetahuan yang berasal dari inspirasi, bukan. Salah. Ketika tapi kamu apa? Ujungnya muaranya kepada siapa? Kepada Theos atau kepada Allah? Diam dulu, tenang dulu. Giliran saya. Kepada Theos atau kepada Allah? Kalem dulu. Kepada Theos atau kepada Allah?
Kamu Teos. malu menunjukkan datamu itu tadi. Teos. Coba buka. Buka kalau Teos. Buka. Teos. Oke. Buka. Teos. Buka. Bisa diam? Bisa diam? Buka dulu. Bisa diam benar? Buka dulu. sebentar? Buka. Bisa diam sebentar? Buka dulu dong. Iya, makanya kan diam. Aku Buka akan dulu. berasi gitu loh. Buka. Sambil Iya, kau bisa bernarasi buka. Kau buka, Bisa diam? saya diam. Kau buka, saya diam. Bisa diam? Saya diam kalau kau buka. Oke. Saya Ya, akan silakan. buka ya. Ketika Iya, kau silakan. mengatakan tadi, Silakan kau buka. 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 Silakan. Saya Silakan. memakai karena kamu yang memancing aku Buka. pakai AI. Ah iya Oke. tuh. Nah, berdasarkan apa narasi tuh? dia tadi, Iya, ilham silakan. itu Dari? adalah pengetahuan yang berasal dari inspirasi Allah. Itu salah. Kamu yang Itu membawa salah. kata inspirasi, Lo salah. Kamu Loh, tuh. bentar dulu, Inspirasi bentar yang dulu. datang Tolong- dari inspirasi diam yang dulu. datang dari Saya inspirasi kan yang udah datang bilang, dari kita gantikan. Saya giliran ilham saya itu untuk bernarasi. inspirasi yang datang dari apa? Diam dulu. Dari mana? Diam dulu. Dari Diam mana? dulu. Dari mana? Ketika kamu katakan tadi ilham adalah ilham pengetahuan. itu, ketika kamu menarasikan tadi, itu saya hanya mengoreksi kalimatmu tadi. Ilham pengetahuan yang datang dari Allah. Masya Allah. Dari Allah. Oke. Sudah? Sudah selesai? Itu ilham. Iya, betul. Sedangkan yang ada di dalam kitabmu bukan ilham. Yang ada di dalam kitabmu itu adalah apa? Pneumatos. Prematos yang berasal dari yang dewa. kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, inspirasi. Oke? Inspirasi Dan ketika di sini, masuk ke Indonesia. inspirasi yang datang dari Inspirasi yang ketika di Indonesia kan. Inspirasi yang Itu datang dari ilham, saudara, itu ilham. Inspirasi yang datang itu dari Anda sedang berbicara ilham. Alamak, inspirasi itu yang datang dari saudara, itu kalau kau berbicara ilham. Bentar. Sedangkan kalau berbicara mengenai Theopnestos, itu beda, bukan ilham. Yang kau baca tadi itu ilham, inspirasi atau pengetahuan yang berasal dari Allah kepada seseorang. Itu selesai? ilham. Sedangkan di Bible bukan ilham. Di Bible itu yang tertulis Theopnestos atau hayalan. Sudah selesai? Paham? Sudah selesai? Udah. Oke, baik. Ini dan saya gitu loh. Ketika silakan. dia menarasikan tadi, ketika dia menarasikan bahwa ilham itu adalah pengetahuan yang datang daripada Allah, yaitu inspirasi, itu salah. Kalimat itu yang salah. Itu yang aku katakan salah. Ketika kamu mengatakan, tetapi sabar kamu dulu. sudah akui kan bahwa tidak Sabar ada dulu, ilham tenang dalam dulu, bahasa tenang original dulu, teks. bro. Tenang dulu, Oke? bro. Nggak Tenang bisa. Ngapain dibiarkan orang pendusta kayak kau? Yang Tenang ada dulu. di Biblemu itu Theopnestos. Artinya Justru di sini kamu yang lagi berdusta, bro. Ketika saya lagi berbicara tentang kebenaran, justru kamu potong terus gitu loh. Alias Kalau kau memotong terus, justru di sini akan menunjukkan kapasitas kamu sebagai seorang yang Saya kapasitasnya tidak gitu. membiarkan pembohong di sini. Cukup lembagamu secara lembaga menipu. Justru di sini kamu yang menipu, bro. Oke, saya ulang lagi. Lagi. Original teks kitabmu itu Theopnestos atau ilham? Loh, ilham itu bahasa apa? Mulai ngaco lagi kan? Ya, ilham itu bahasa apa? Kembali lagi. Ilham itu inspirasi yang Ya, bahasa apa? didatangkan Saya nggak oleh tanya itu. Allah. Yang didatangkan Saya oleh nggak tanya. Allah. Saya nggak Yang tanya itu. didatangkan Saya nggak oleh tanya itu. Allah. Saya nggak tanya Sedangkan Theopneustos hayalan yang didatangkan oleh dewa. Sudah selesai? Dah. Oke, baik. Makanya aku tanyakan tadi, ilham itu bahasa apa sih? Bahasa ilham Arab. itu di sini bahasa Indonesia di sini. Bahasa Arab. Salah. Astagfirullahaladzim. Makanya ketika kamu mengatakan itu bahasa Arab, tunjukkan Masya kepada saya Allah. kamus bahasa Arabnya gitu loh. Oke, Anda Sedangkan lebih baik yang Anda aku tunjukkan di sini, dari- yang aku lebih baik tunjukkan Anda di sini, turun ke di sini dalam gereja, kamus bahasa jilat Indonesia. anus pendeta daripada Anda di sini membodohi diri Anda sendiri. Malu, malu ente, malu. Mending kami monolog di sini daripada Anda muncul di sini sebagai penipu. Malu, kasihan Kristen yang lain. Jadi saudara-saudara, sebelum diambil alih oleh teman-teman kita, saya katakan sekali lagi nih, saya tidak mau mendengarkan orang Kristen membaca Bible disertai dengan kata ilham.
Kata ilham itu milik hak prerogatif Al-Quran, bukan milik surat kabar yang berasal dari Belanda. Sekali lagi anak-anak sekalian, jangan pernah mengizinkan Karisteng, penyembah Kristus, makhluk roh yang mati secara terkutuk di atas salib, menggunakan kata ilham. Karena kata ilham itu hanya milik umat Islam. Itu kata Islami, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang ada di sana adalah Theopnestos, artinya boleh hayalan, boleh angan-angan, boleh gagasan, boleh pengetahuan juga boleh, atau mimpi, atau ide, atau gagasan boleh. Tapi haram hukumnya mereka menggunakan kata ilham. Demikian dari saya, silakan. Mohon izin, mungkin sedikit sebagai penguat ya, sangat benar sekali. Mohon izin guru-guruku ya, bahwasanya kata ilham diambil dari masdar, isim masdar, yaitu ilhaman. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata dasar, kalau di dalam ilmu shorof itu masdar. Dari fi'il madinya alhama, yulhimu fi'il mudhari'nya, dan masdarnya adalah ilhaman. Jadi alhama yulhimu ilhaman dari fi'il sulasi mazid bi ziyadati harfin wahidin. Jadi jelas ya Gurunda dan teman-teman. Jadi kata ilham adalah dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, yang diambil dari kata alhama yulhimu ilhaman. Maka di dalam surat Asyam tadi yang ditunjukkan Gurunda, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Lanjut guru-guru yang lain. Ya Allah alam bimurah. Masya Allah, syukran. Silakan sahabat Felix, silakan. Oke, saya masuk sedikit Gurunda ya. Silakan. Assalamualaikum Bang Kirismoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Lanjut. Guru-guru saya semua, Abangda semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya dalam opening statement tadi saya katakan bahwasanya, saya membuka opening statement saya mengatakan bahwasanya kita diskusi dengan Oten, pertama dia harus jujur. Nah tadi ya tidak ada kejujuran dalam jawaban-jawaban daripada Oten, membuat kepala pening. Makanya sebelum diskusi selalu saya sarankan diskusi itu seperti apa. Pertama jujur, jawab sesuai dengan pertanyaan. Nah mungkin, tapi mungkin sudah pasti ya kualitas Oten memang seperti itu semua. Ya, walaupun disampaikan sebelumnya agar bisa jujur, ya tetap saja mereka mengingkari persetujuan kita dari awal. Padahal dari awal kita sudah sepakat jujur dalam berdiskusi. Nah, setelah berjalannya diskusi, di situ tidak ada kejujuran. Memang kualitas Oten itu memang seperti itu, selalu melanggar persetujuan. Nah, itulah Oten ya, saudara-saudara. Ini saja dari saya untuk mengingatkan ya penonton di bawah bahwa misalnya Oten itu seperti semua, selalu melanggar persetujuan dari awal. Demikian daripada saya, Gurunda-gurunda semua, silakan dilanjut. Semua itu gara-gara konsep ketuhanan pokoknya Yesus Tuhan. Ya, izin Gurunda, Bangku. Ini tadi saya sudah sempat menampilkan. Jadi dari yang tadi Abang Dazuma udah paparkan di dalam surah Al-Syam ya, falhamaha, ini terdapat bentuk kata benda yaitu ilham. Karena mereka nggak tahu baca huruf hijaiyah, mungkin dari tadi di skip aja ini. Aduh. Jadi tidak ada suatu kesalahan narasi Bang Zuma, Masya Allah. Ini sudah kebenaran semua, ini ilham. Bagaimana spellingnya? Ada alif, kasroi, ada lam, ada ha, ada mim. Ilham. Ini bahasa Arab. Nah itu saja dari saya. Masya Allah. Syukran Gurunda. Jazakallah khair. Akar kata dan kata hampir semuanya yang ada di Bible itu, kami apologet Islam yang berasal dari Facebook tadinya, itu sudah kaji semua. Jadi orang Kristen dalam hal ini tidak akan pernah bisa nipu-nipu dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Nggak akan pernah bisa. Makanya dengan sombongnya kepada orang jahil tadi ini, orang bodoh, saya katakan saya sekat dia.
Kenapa? Karena dia ingin mencoba mencuci otak umat Islam bahwa Bible itu adalah ilham. Bukan. Bukan. Baik menurut pengakuan Paulus sendiri maupun mengakui pengakuan daripada Yesus itu sendiri. Yesusnya berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara penulis-penulis Bible, ya tengok aja sendiri. Dari Paulus, Rasul Tuhan dan bla 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 dan seterusnya. Tengok aja sendiri. Lukas berdasarkan kemauannya sendiri hasil penyelidikannya. Sedangkan Yesus tidak berani berkata-kata asal nyerocos. Yesusnya nggak berani. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Nah itu, sedangkan kitabnya orang Kristen. Ada nggak legitimasi validasi dari Yesus? Nggak ada. Sebagaimana yang diterangkan sahabat Felix tadi. Kalau Al-Quran jelas, khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat asistenku, sahabatku. Wah keren kali Al-Quran itu. Rasulullah sendiri yang langsung memberikan legitimasi. Validasinya jelas. Lah kalau Yesus, terimalah kitab Lukas. Mimpi. Yesus berkata, terimalah 13 kitab dari Rasulku Paulus. Mimpi, otak bocor. Itu tak akan ada. Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan, kitab kami adalah ilham, pingin muntah. Tadi di awal saya katakan, tunggu saya mau muntah. Ya memang faktanya kayak gitu. Mana ada ilham di kitabnya Kristen? Nggak ada. Kata ilham itu mereka cuma comot dari Al-Quran demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Ini Kristen-Kristen ini yang ada di bawah ini, yang mendengarkan nanti video kami ini, yang ada di TikTok, ada YouTube, dengarkan baik-baik. Di dalam kitab saudara itu tidak ada ilham dari Allah. Siapa yang mengatakan itu? Bang Suma. Camkan itu. Temui saya akan perlihatkan kepada Anda bukti bahwa kitab Anda bukan ilham dari Allah. Oke, boleh Anda mengatakan, oh kitab kami juga ini adalah ilham. Iya, karena Anda menggunakan bahasa Arab yang sudah familiar di Indonesia ini. Kitab Anda itu adalah Theopnestos. Di situ melibatkan dewa, bukan Allah. Makanya tadi si Kucluk membuka data terperangkap dengan data sendiri. Ilham adalah inspirasi pengetahuan atau inspirasi yang berasal dari Allah kepada seseorang. Itu ilham, pengetahuan dari Allah. Itu namanya ilham. Sedangkan Paulus mengaku sendiri dengan bibirnya. 2 Korintus 11:17. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan orang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh pamer, ia boleh bermegah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, sebelum diambil alih, kalau berbicara mengenai kitabnya saudara kita Kristen, itu bahasa Indonesia, bukan lagi original text. Berarti bahasa Indonesia adalah bahasa manusia. Original teksnya Yunani itu pun bukan bahasa Tuhan. Karena yang diterima oleh Yesus dan yang diterima oleh nabi-nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa atau Yesus diutus kepada kaumnya Bani Israel menggunakan bahasa Bani Israel, bukan bahasa Yunani. Nabi Musa juga demikian. Berarti mereka seluruhnya itu bukan firman Tuhan yang diterima oleh para nabi. Hanya terjemahan dari kitab yang disangka kitabnya Nabi Musa dan dikira kitabnya atau pengajarannya Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi saya simpulkan, jangan pernah membiarkan orang Kristen berbicara di depan umum kalau kitabnya itu ilham. Jangan, saya marah, saya nggak suka. Hentikan diskusi kalau mereka masih mengatakan kitab kami adalah ilham. Bukan, itu bukan ilham. Oke, itu adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari orang-orang yang melakukan penyelidikan. Dan satu lagi terakhir, Paulus mengaku dengan mulutnya bukan ilham dari Allah, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, nomor 1. Jadi kalau ada orang eliteng mengatakan surah-surah Paulus adalah ilham dari Allah, bullshit.
Galatia 1, nomor 1, nomor 11, 12. Surat-surat Paulus diterima dari pernyataan sosok makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Kristus Yesus bukan Allah, bukan Allah, tetapi makhluk halus. Demikian teman-teman. Sorry, maaf, silakan dilanjut. Ya, siapa izin tamu baru? Bang Kelion selamat siang. Bang Kelion, monitor Bang Kelion. Panggilan ketiga Bang Kelion. Dia Kristen ini, dia suka-suka menghina di bawah. Saya turunkan aja deh. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Ini Kelion minta naik lagi tapi nggak ngomong. Kelion ngomong ya. Lanjut. Iya, Kelion ngomong Kelion. Kelion, ini blind spot mau naik lagi lah ini. Kelion. Tidak ada suara. Kelion. Dia tuh cuma pengen nge-report kayaknya sih. Oh ya udah. Izin host teman-teman, semuanya yang di bawah 1400 mata memandang, tolong follow akun yang di atas, akun Gurunda, akunnya Kang Dito, akunnya Bang Peli, dan semua yang di atas, terutama Bunda Mila ya. Ada sesuatu yang kejutan-kejutan di setiap komal. Beliau selalu ada mengiringi Gurunda kita, terutama Gurunda Zuma. Masya Allah. Teman-teman, follow semuanya. Hatur nuhun, jazakallah. Silakan dilanjut. Dek host, boleh saya minta moderator biar saya share sama Boleh. Ini. undang-undang yang teman-teman Kristen. Itu yang mau naik lagi tuh. Nggak boleh Bang lah Jaya yang main naikin kick ya? gitu kan. Bang Jaya yang Nggak naikin boleh ya? kita main kick. Ini Karena you sudah menipu, bernarasi bro. sendiri. Sudah Itu nggak boleh. ditampilkan ilham itu Padahal bahasa Arab. ada lawan yang siap Jangan menipu. Coba yang lain aja dulu ya. Gimana? Ulang. Macam mana kayak gini? Sudah saya tampilkan Anda waktu di bawah. Ilham itu bahasa Arab. Kata benda dari jamaknya adalah falhamaha. Sudah dijelaskan. Tapi Anda masih berputar-putar. Anda polemikus yang tidak mengedukasi. Anda cuma penipu. Jadi lebih baik para pendeta-pendeta saja yang naik ya. Ini Kelon, kenapa Kelon? Selamat siang. Bang Jay. Kelon. Kalau enggak aku blok aja. Oke. Kelon. Ya. 1, 2, 3 ya. Baliklah ke pangkuan bapakmu sana. Tuh, banyak yang bilang katanya dia mau nge-report aja. Takutnya tadi dia lagi cari tempat untuk berdiskusi dengan baik atau mungkin ngambil Bible-nya gitu loh. Saya kan positive thinking gitu. Ternyata ya gitulah ya. Silakan kawan-kawan Oten di bawah Kristen mau dari denom apapun boleh, dan kawan-kawan bantu tetek layar ya. Banyak kali yang kepanasan ini. Aduh. Kenapa ya Kang Dito cuma ngintip-ngintip aja gitu, mereka nggak berani naik gitu. Iya, kalau nggak gitu bukan aliteng. Bukan aliteng kan? Aliteng ini nggak ngintip gitu kan? Nah itulah, bukan. Selamat siang, aku pura-pura. Kan doubling ya. Selamat siang, aku pura-pura. Tuh, aku pura-pura. Belum duduk. Belum duduk ya? Belum. Transport, kau tuh tap-tap layar aja. Itu muslim kayaknya aku pura-pura itu. Aku pura-pura muslim. Kayaknya ya, muslim. gitu. Monitor, aku pura-pura. Belum duduk. Panggilan ketiga. Hilang malah. Ya langsung 3 aja. Tapi dia turun. Iya. Dia turun.
Kawan-kawan ada 1,4K mata memandang, silakan di follow akun Bunda Mila, akun yang ada di atas semua adalah narasumber-narasumber muslim kita biar syiar agama Islam tetap terjalin dengan baik. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Ya saya tambahkan sedikit Bang Jay ya, teman-teman ya. Ya silakan. Iya, cobalah umat-umat Kristen yang naik. Ya, walaupun kalian menyembah botol kecap atau apapun yang disembah, setidaknya Anda bisa jujurlah dalam diskusi. Ya karena kalau saya tengok di berdiskusi ya, siapapun yang berdiskusi, kebanyakan saya tengok orang Kristen ini kalau diskusi pertama nggak jujur, baru belum kering mulutnya menyampaikan inspirasi diingkari lagi. Nah, diskusinya itu nggak nyambung gitu loh. Yang kedua adalah diskusinya nggak terarah, tidak edukasi. Kayak tadi, ya kenapa Anda dinaikkan yang diskusi tadi sama Bang Zuma? Karena itu nggak jujur, bawel, ngerocos terus tanpa ada edukasi gitu loh. Cobalah jujur, walaupun Anda tembak apapun, botol kecap kah apakah segala, jujur aja supaya diskusinya ada edukasi. Saya Bang Jaya, lanjut. Lembah miut. Jai. Ya Bunda. Siapa lah oten-oten yang di bawah, naikkan. Oten. Oh naik Ten, jangan takut Ten, silakan Ten. Kami terapi diurut dari atas sampai bawah ya. Udah Kelion saya naik katanya. Kelion kau mau diskusi atau mau ngeripot kau? Kalau mau ngeripot janganlah. Selamat siang Bang Reza. Assalamualaikum, saya bukan Bang Reza, saya Ibu. Oh iya Ibu Reza. Iya. Bang, maaf ya Bang, kenapa sih semuanya itu kok nggak dibuka kameranya? Kameranya coba dibuka, kan enak ngobrol ya kan? Ini Kristen atau Muslim? Saya alhamdulillah Muslim Bang. Oke, di bawah dulu Bang ya, nggak apa-apa ini ya. Oke, dua dulu ya. Itu Bunda, Jai Jawab Bunda. ya. Jadi gini, kenapa nggak dibuka semuanya? Kita nggak tahu narasumber kita dari mana, dari lagi di jalan atau lagi apa, begitu ya. Contoh Bang Felix dan lain-lain begitu. Yang penting kan ilmunya ya. Paulus aja nggak kelihatan dijadikan nabi kok. Good job Bang Jay. Ini tanpa nama tadi udah naik ke atas ya? Udah naik tapi nggak ini. Tadi banyak di bawah, kok tiba-tiba hilang ini J? Iya banyak banget tadi, tiba-tiba hilang semua. Takut udah sama Gurunda, aduh. Bahkan gitu di Komal J, nggak pernah soalnya, takut mereka semua kejam. Saya enggak lah. Sambil nunggu saya mau nanya, sahabat Felix ini di Makassar ya? Ya Gurunda, saya di Makassar Gurunda. Ini kebetulan saya di kota Makassar sekarang. Tapi saya balik ke mereka. Iya makanya sempat saya bawa rombongan ke Bolangi kemarin saya ke Malino. Saya minta nomornya Bang Zuma, Kang Dito kali ya yang kasih saya. Tapi nggak sempat tembus. Saya mau masuk ke Bolangi itu saya bawa rombongan sekitar 60 orang. Oh keren. Tadi kadarullah tidak diangkat, mungkin belum sempat ini. Insya Allah nanti. Ya coba di WA saja nomornya antum. Ya, nanti biar kita bisa guncangkan ini Makassar supaya ada teman saya sendiri selama ini Bang. Oh ya jangan dipakai, kita ada di belakang. Banyak sih sebenarnya pejuang-pejuang kita ini banyak di Makassar itu pejuang, tapi untuk vokal di sosmed itu cuman masih saya sendiri di kota Makassar ini. Nah kalau antum cuma sekarang barusan kenal duduk sama-sama, sering sih duduk, tapi saya nggak banyak ngomong karena Bang Gurunda Zuma lagi Bang Suma aja Bang. Lagi menginjili jadi ya Bang Suma. Iya. Ya. Oh. Iya.
Oke lah kalau gitu ya. Kita menyatukan kekuatan untuk mengguncang kemudian para misionaris yang ada di Makassar ini, karena di Makassar juga misionarisnya banyak. Mereka bergerak pelan-pelan di bawah tanah, mereka bergerak. Kalau di dunia nyata sahabat kita banyak, teman-teman API, teman-teman Arimatea, itu gencar juga di lapangan itu. Tapi kalau di sosmed ini kayaknya Makassar ini baru saya sendiri deh. Ustadz Alwan fokus sekarang di pendidikan santri-santriwati kita. Dia juga fokus di Muhammadiyah. Nah di sosmed cuman saya sendiri. Kalau sudah ada Bang Felix ini berarti kita berdua. Mudah-mudahan muncul nanti teman-teman apologet lagi yang dari Makassar juga. Gitu, sahabat. Amin, amin, amin. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Bang Handi itu anak tirinya Makassar, dia di Jakarta. Anak tiri dia. Namanya pun sudah hampir dicoret di kartu keluarga kita di Makassar. Begitu teman-teman. Kita dari Enrekang ya. Bang Felix, Iya Bang Zuma, iya Bang Zuma. Bang Felix, Bang Zuma, ya. Saya dari Enrekang, tapi saya punya rumah juga di Makassar. Saya punya rumah di Makassar. Iya, syukurlah. Ini sekampung dengan mantan dirut saya berarti. Pak Iqbal Latanro. Iya, Iqbal Latanro. Ya. Adiknya sekarang kemenakannya jadi wakil bupati sekarang di Enrekang. Betul. Itu mantan dirut saya kemarin di BUMN. Insya Allah Bang Zuma, kita kencangkan dakwah kita di Makassar, khususnya membantai para misionaris ya, maupun di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita siap membantu kok Bang Zuma. Oke. Tapi antum bukan bagian dari jajaran orang yang sakit gigi terhadap Bang Zuma kan? Malah saya bagian dari para pembantai orang yang benci sama Bang Zuma. Karena Masya Allah, Allahu Akbar, syukran. Barakallahu fikum, wahai sahabatku. Insya Allah. Amin. Gak akan insya Allah.